Kubungkam mulut calon mertua yang menghinaku hanya anak kuli bangunan. Dia terdiam saat tahu ternyata aku adalah anak seorang miliarder. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Arhan adalah anomali. Seorang pemuda yang seharusnya mewarisi tahta perusahaan konglomerat, Pradipta Group, memilih untuk turun ke bumi. Bukan sekadar iseng, melainkan sebuah pencarian akan makna dan cinta yang sejati. Dengan sebuah ransel usang, Arhan meninggalkan segala kemewahan, janji jabatan, dan privilese yang melekat pada nama besarnya, Arhan Pradipta. Ia memilih sebuah nama dan identitas baru. Arhan, seorang anak yatim dari kuli bangunan yang kini tinggal sendiri. Kisah ini bukan fiktif semata. Itu adalah kisah Bapak Surya, seorang kuli bangunan baik hati yang pernah bekerja untuk ayahnya dan meninggal dalam kecelakaan kerja. Arhan mengadopsi kisah pilu itu, menjadikannya tameng sekaligus pengingat agar ia tetap membumi. Ia ingin dihormati karena usahanya, bukan karena saldo di rekening banknya. Pagi itu, aroma kopi robusta bercampur dengan kehangatan roti panggang memenuhi kedai kopi senja, tempat Arhan bekerja. Ia bukan pemilik, hanya seorang karyawan paruh waktu yang cekatan. Tangan yang seharusnya memegang pena mahal untuk menandatangani kontrak, kini cekatan meracik pesanan. 3 shots espresso, tanpa gula. Tolong disajikan di meja pojok, perintah Pak Jaya, pemilik kedai, yang sudah menganggap Arhan seperti anaknya sendiri. Arhan mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia menyukai kesederhanaan ini. Di balik seragam kaos polos itu, tak ada yang tahu bahwa ia bisa membeli seluruh kedai beserta tanahnya dalam sekali kedipan mata. Saat ia sedang mengelap meja, pintu kedai terbuka, dan masuklah Kirai. Kirai adalah personifikasi dari embun pagi, segar, sederhana, dan menenangkan. Rambut hitamnya selalu dikepang longgar, dan matanya meman Arhan ketulusan yang nyaris langka di tengah hiruk-pikuk kota. Ia adalah seorang guru PAUD di lingkungan sekitar. Sebuah profesi mulia yang tidak menghasilkan banyak pundi-pundi emas, tetapi kaya akan tawa dan cinta anak-anak. Kirai selalu memesan minuman yang sama, iced latte dengan sedikit madu. Selamat pagi, Arhan, sapa Kirai, suaranya lembut seperti alunan biola. Pagi, Kirai. Pesanan seperti biasa? Iced latte madu, tanya Arhan, matanya meman Arhan binar yang tulus. Kirai terkekeh kecil. Kau hafal di luar kepala. Kau tahu, Arhan, kafeinmu adalah satu-satunya penyemangat setelah harus berjuang meyakinkan 10 balita untuk tidur siang. Kalau begitu, bayarhan kafein sederhana ini menjadi penyemangatmu. Duduklah. Sebentar lagi kusiapkan, jawab Arhan, menarik kursi untuk Kirai, sebuah gestur yang selalu membuat hati Kirai hangat. Kirai duduk di sudut favoritnya, tempat ia sering menghabiskan waktu luang untuk mengoreksi gambar dan pekerjaan rumah anak-anak muridnya. Ia memperhatikan Arhan. Pria itu selalu terlihat sibuk, namun matanya selalu menyimpan ketenangan. Ia melihat Arhan bukan sebagai barista, bukan sebagai tukang reparasi lepas yang sering memperbaiki AC di rumahnya, tetapi sebagai pria yang memiliki jiwa sekuat karang, namun selembut kapas. Arhan, panggil Kirai setelah beberapa saat, setelah iced latte-nya tersaji. Ya. Aku melihatmu semalam, di depan rumahku. Kau sedang memperbaiki atap tetangga. Bukankah kau seharusnya istirahat? Wajahmu terlihat sangat lelah. Ada nada khawatir yang jelas dalam suaranya. Arhan tersenyum. Pekerjaan kuli bangunan atau reparasi ringan itu sudah mendarah daging. Dulu, Bapak Surya selalu bilang, selagi muda, gunakan tenaga. Lagi pula, aku harus mengumpulkan uang lebih untuk. Arhan menjeda, tatapannya jatuh pada tangan Kirai. Untuk masa depan. Kirai paham. Mereka berdua sering membicarakan masa depan, sebuah rumah kecil dengan kebun mini, dan kehidupan yang tentram tanpa terikat pada kemewahan. Mereka tahu, dengan pendapatan mereka yang pas-pasan, masa depan itu harus diperjuangkan dengan darah dan keringat. Aku bangga padamu, Arhan. Kau adalah pria paling pekerja keras yang pernah kukenal. Jangan pernah deng Arhan orang-orang yang meremehkan usahamu, ujar Kirai tulus.
Aku tidak mendeng arhan mereka, Kirai. Aku hanya mendeng arhan hatiku. Dan hatiku bilang, aku harus membuatmu bahagia. Dengan atau tanpa uang yang banyak, balas arhan. Sebuah kalimat sederhana, namun terasa mengguncang dinding hati Kirai. Hubungan mereka tumbuh seperti akar pohon beringin. Perlahan, tetapi kuat dan menghujam dalam. Mereka tidak terikat pada kencan mewah. Kencan mereka hanyalah duduk di bangku taman, berbagi sebungkus nasi bungkus, atau sekadar memperbaiki peralatan listrik di kontrakan Kirai. Suatu sore, saat senja melukis langit dengan jingga dan ungu, mereka duduk di tepi sungai yang sepi. Arhan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Kotak itu terlihat biasa saja, tetapi isinya, sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran nama mereka, adalah hasil kerja keras Arhan selama 3 bulan, menahan diri dari segala pengeluaran yang tidak perlu. Kirai, kata Arhan, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak punya apa-apa. Kontrakanku kecil, tabunganku pas-pasan. Aku anak seorang kuli bangunan yang kini sudah tiada, dan aku hanyalah seorang pekerja serabutan. Kau pantas mendapatkan lebih, seorang pria dengan masa depan yang lebih pasti. Kirai menggeleng, air matanya mulai menggenang. Tapi aku tidak ingin yang lebih, Arhan. Aku ingin kau, bisik Kirai. Arhan menggenggam tangan Kirai yang lembut. Aku ingin hidup selamanya denganmu. Aku ingin kau jadi istriku. Maukah kau, Kirai, menerima cincin sederhana ini sebagai janji bahwa aku akan bekerja sekeras mungkin agar kau tak pernah menyesal telah memilihku? Kirai tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Arhan menyematkan cincin itu di jari Kirai. Cincin itu tidak berkilau, namun memandu Arhan cahaya yang jauh lebih terang daripada berlian termahal di dunia, cahaya ketulusan. Kita harus segera bertemu ibumu, kata Arhan, nada bicaranya berubah serius. Kirai menelan ludah. Ibu Renata. Dia sedikit konservatif. Dia sangat mementingkan status sosial. Tapi dia pasti akan luluh melihat ketulusanmu. Ibu Renata, sosok yang menjadi antitesis dari segala yang Arhan dan Kirai yakini. Ia adalah seorang sosialita kelas atas. Anggun, berkelas, tetapi sayangnya, matanya tertutup oleh debu emas. Bagi Ibu Renata, pernikahan adalah merger 2 perusahaan, bukan penyatuan 2 jiwa. Ia hidup dalam lingkaran yang sangat mementingkan brand, silsilah keluarga, dan deretan angka di rekening. Beberapa hari setelah lamaran informal itu, Arhan mempersiapkan dirinya untuk bertemu Ibu Renata di rumah mewah Kirai. Rumah itu adalah istana yang berdiri megah, tetapi dingin. Arhan mengenakan kemeja terbaiknya, yang ia beli bekas dengan harga murah, namun sudah ia setrika dengan rapi. Ia membawa sepaket kue tart buatan Pak Jaya, hadiah sederhana yang ia harap bisa melunakkan hati calon mertuanya. Kirai menggenggam tangan Arhan erat-erat di depan pintu. Ingat, Arhan, jangan pedulikan perkataannya. Fokus pada Bapak. Bapakku pasti akan menyukaimu. Aku siap, sayang. Bahkan benteng terkuat pun bisa runtuh jika digempur dengan ketulusan, kata Arhan, tersenyum optimis. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang dihiasi marmer mengkilap dan perabot impor. Di sofa tunggal, duduklah Ibu Renata. Begitu melihat Arhan, alis Ibu Renata terangkat tinggi, seolah melihat kotoran yang tak seharusnya ada di permadani mahalnya. Ia memandang Arhan dari ujung sepatu yang sudah usang hingga ke meja yang terlihat murah. Kirai, siapa ini? Tanya Ibu Renata, nadanya datar, tanpa kehangatan. Bu, kenalkan. Ini Arhan, calon suamiku, kata Kirai, suaranya sedikit tegang. Ibu Renata tidak mengulurkan tangan. Ia hanya melipat tangannya di dada. Tatapannya tajam menusuk. Calon suami? Kirai, apa-apaan ini? Kau tidak bercanda, kan? Arhan maju selangkah, mengulurkan tangan sopan. Selamat siang, Bu. Saya Arhan. Saya datang untuk meminta restu Ibu. Ibu Renata mengabaikan tangan Arhan. Matanya tertuju pada bingkisan kue tart di tangan Arhan. Kue tart? Seberapa miskin kau, nak? Sampai-sampai kau membawa bingkisan seperti ini ke rumahku? Apa kau tidak tahu, di rumah kami,
Kami hanya makan kue dari patisserie ternama di ibu kota. Sindir Ibu Renata, menusuk tepat di jantung harga diri Arhan. Arhan menarik tangannya kembali, wajahnya memanas, namun ia mempertahankan senyumannya. Maaf, Bu. Ini kue buatan pemilik kedai tempat saya bekerja. Dibuat dengan hati. Hati? Di duniaku, hati tidak bisa membayar tagihan listrik, Arhan. Ibu Renata mengambil napas, lalu melontarkan pertanyaan yang paling ditakuti Arhan. Siapa orang tuamu? Apa pekerjaanmu? Di mana perusahaan keluargamu? Kirai segera menyela. Bu, Arhan adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Dia bekerja di kedai kopi dan sering mengambil pekerjaan serabutan. Dia sangat pandai memperbaiki apapun. Ibu Renata tertawa keras, tawa yang menusuk telinga, seperti pecahan kaca yang diinjak-injak. Pekerjaan serabutan? Memperbaiki apapun? Astaga, Kirai. Kau ingin menikah dengan tukang harian? Dan orang tuamu? Kau belum jawab. Nak, siapa orang tuamu? Arhan menghela napas. Ia harus mengatakan bagian ini. Orang tua saya sudah meninggal, Bu. Ayah saya dulunya seorang kuli bangunan. Seketika, tawa Ibu Renata berhenti. Wajahnya mengeras, dan sorot matanya kini penuh dengan hinaan yang tak tertahankan. Kuli bangunan? Kirai, bangun. Kau itu lulusan universitas terbaik. Kau mengajar anak-anak dari keluarga terpandang. Kau ingin memasukkan sampah masyarakat ini ke dalam silsilah keluarga kita? Keluarga kita terhormat. Arhan, kau tidak pantas berdiri di karpet rumahku ini. Bentak Ibu Renata, kata-katanya setajam pisau. Kirai terkejut dan marah. Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Arhan tidak seperti yang ibu pikirkan. Diam, Kirai. Aku tahu yang terbaik untukmu. Pria ini hanya akan menyeretmu ke dalam kemiskinan dan kesulitan. Lihat dirimu, Arhan. Kau hanyalah debu di bawah sepatuku. Arhan, yang selama ini diam, merasakan sakit yang luar biasa. Bukan sakit karena dihina, tapi sakit karena melihat Kirai yang menangis dan terluka. Ia tahu, topengnya sudah mulai mencekiknya. Bu, saya mengerti kekhawatiran ibu. Tapi saya berjanji, saya akan bekerja keras. Saya akan membuat Kirai hidup layak, ucap Arhan, suaranya pelan tetapi tegas. Hidup layak? Dengan gaji pelayan kedai kopi? Jangan mimpi, nak. Lebih baik kau pergi sekarang. Dan jangan pernah lagi tunjukkan wajahmu di hadapanku, usir Ibu Renata, menunjuk ke arah pintu. Kirai, menangis, menarik tangan Arhan. Ayo, Arhan, kita pergi. Sebelum melangkah keluar, Arhan menoleh ke belakang, menatap Ibu Renata yang kini memandang jijik padanya. Arhan, sang pewaris miliarder, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk, menyimpan semua penghinaan itu di dalam hatinya. Saat mereka berada di luar, Kirai memeluk Arhan, terisak. Maafkan ibu, Arhan. Maafkan dia. Aku akan meyakinkannya. Arhan membalas pelukan Kirai. Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti. Dia hanya mengkhawatirkan putrinya. Tapi ketahuilah satu hal, Kirai. Aku akan membuktikan padanya. Aku akan membungkam mulutnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah kenyataan yang akan membuatnya terdiam 1000 bahasa. Kirai mendongak, melihat tatapan mata Arhan yang penuh tekad. Ia melihat sosok Arhan yang biasanya santai, kini diselimuti aura serius yang entah mengapa terasa begitu menggait Arhan dan meyakinkan. Tanpa disadari Kirai, keputusan sudah dibuat. Permainan telah dimulai. Arhan telah mencoba jalan damai, tetapi Ibu Renata telah memilih jalan perang. Sebuah perang yang akan diakhiri oleh plot twist yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh Ibu Renata. Pintu gerbang rumah mewah Kirai telah menutup rapat, tetapi luka yang menganga akibat ucapan pedas Ibu Renata belum terobati. Arhan dan Kirai berjalan menjauh dalam diam. Langkah kaki mereka terasa berat seolah memanggul beban yang tak kasat mata. Kirai terus terisak di bahu Arhan. Aku minta maaf, Arhan. Aku benar-benar malu. Aku tidak tahu ibu bisa sejahat itu. Dia biasanya hanya cerewet soal menata bunga, bukan menghancurkan mimpi orang.
Arhan menghentikan langkahnya di bawah pohon rindang yang teduh. Ia membalikkan badan, menangkup wajah Kirai yang basah oleh air mata. Ia menyeka air mata itu dengan ibu jarinya. Sorot matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi tekad baja. "Deng Arhan aku, Kirai," kata Arhan, suaranya pelan tapi tegas. "Kau tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Ibumu hanya buta." "Buta?" "Ya, buta karena kemewahan. Matanya hanya bisa melihat angka 0 di rekening, bukan ketulusan di hati. Aku sudah menduga ini akan terjadi, sayang. Rumput yang tumbuh di halaman istana memang tidak pernah dihargai, padahal ia adalah penyejuk mata." Arhan tersenyum tipis. "Tapi janji tetaplah janji. Cincin ini sudah tersemat di jarimu, dan aku akan mempertahankannya." Kirai bersandar di dada Arhan, menghirup aroma kopi dan kayu yang selalu melekat pada pria itu, aroma kerja keras. "Lalu kita harus bagaimana? Ibu tidak akan pernah merestui kita. Dia bahkan sudah mulai menjodohkan aku dengan anak teman sosialitanya. Dia bilang, aku pantas mendapatkan yang lebih kaya, lebih terpandang," potong Arhan. "Aku tahu. Dan disitulah letak tantangannya. Aku telah mencoba jalan yang paling jujur dan sederhana, dan itu gagal. Sekarang, saatnya aku menggunakan senjata lain." Kirai melepaskan pelukan, menatap Arhan penuh tanya. "Senjata apa?" Arhan menunjuk ke arah jalanan ramai. "Di luar sana, orang melihatku sebagai Arhan, si anak kuli bangunan, si pelayan kedai kopi. Tapi aku punya rahasia, Kirai. Rahasia yang kusimpan untukmu dan untuk diriku sendiri." "Rahasia apa, Arhan?" Kirai semakin penasaran, merasa ada dinding yang tiba-tiba didirikan Arhan di antara mereka. Arhan menarik napas dalam-dalam. Ia ingin jujur, ingin membuang topeng itu dan mengakui bahwa ia adalah pewaris Pradipta Group. Namun, bayangan kehinaan di ruang tamu tadi masih membekas. Jika ia jujur sekarang, apakah Kirai akan benar-benar yakin bahwa ia mencintainya, dan bukan kekayaan yang baru terungkap itu? Arhan ingin Kirai melihat pengorbanan dan ketulusannya sampai akhir. "Rahasiaku adalah aku tidak akan selamanya menjadi pelayan kedai kopi, Kirai. Aku memiliki koneksi, aku memiliki potensi, dan aku sedang mengerjakan proyek besar yang akan mengubah segalanya. Percayalah padaku. Aku meminta restu orang tuamu bukan hanya sebagai tukang reparasi, tetapi sebagai pria yang siap menjadi nahkoda rumah tangga." "Proyek besar? Kenapa kau tidak pernah menceritakannya padaku?" "Karena aku ingin kau jatuh cinta pada diriku yang sebenarnya, Kirai. Bukan pada proyek itu. Aku sudah mengatakannya, kan? Aku ingin kau mencintaiku tanpa privilese kekayaan." Arhan memegang bahu Kirai. Aku tahu aku tidak jujur seutuhnya soal pekerjaan utamaku. Tapi ini demi kita. Beri aku waktu, Kirai. Beberapa bulan saja. Aku akan membuktikan bahwa Arhan yang kau kenal adalah pria yang jauh lebih dari sekadar anak kuli bangunan. Aku akan muncul di hadapan ibumu dengan perisai yang tak bisa ditembus oleh hinaannya." Kirai masih terlihat ragu, namun sorot mata Arhan yang penuh janji meyakinkannya. "Aku percaya padamu, Arhan. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatanmu lebih penting dari segalanya." "Tentu," jawab Arhan, menarik Kirai ke dalam pelukan. Ini adalah janji yang diperkuat oleh kebohongan yang manis, sebuah kebohongan yang akan menjadi plot twist terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, setelah mengantar Kirai pulang, Arhan tidak kembali ke kontrakannya. Ia mengambil ponsel sederhana miliknya dan menelepon kontak yang ia simpan dengan nama samaran, Pak D. Tirtayasa. Di seberang sambungan, suara berat dan berwibawa langsung menyahut. "Bagaimana, Nak? Apakah kamu sudah menyerah dan mau pulang?" tanya Bapak Pradipta, ayah kandung Arhan, seorang miliarder yang sangat merindukan putra semata wayangnya. "Tidak, Ayah," jawab Arhan, nadanya sudah berubah, tak ada lagi keramahan seorang pelayan, yang ada hanya ketegasan seorang pewaris perusahaan. "Saya tidak akan menyerah. Tapi benteng kesombongan Ibu Renata terlalu tinggi. Saya sudah mencoba mengetuk dengan ketulusan, tapi dia menolak. Sekarang, saya akan meledakkannya."
Bapak Pradipta menghela napas di seberang sana. Ayah sudah melihat semua laporan pengintaian. Ayah mendengar semua yang dia katakan. Nak, ayah minta maaf. Harusnya ayah tidak membiarkanmu terlalu lama hidup dalam penyamaran yang menyakitkan ini. Tidak, ayah. Justru berkat penyamaran ini, saya menemukan Kirai. Wanita yang mencintaiku bahkan saat aku hanya bisa memberinya sebungkus nasi. Ayah tahu, cinta seperti itu adalah mata air di tengah padang gurun. Lalu, apa rencanamu, Arhan? Ayah, saya membutuhkan bantuan ayah untuk mengatur panggung. Saya ingin semua orang tahu, terutama Ibu Renata, bahwa saya bukanlah debu yang bisa ia sapu kapan saja. Kita harus memastikan dia berada di acara yang tepat, di waktu yang tepat. Arhan kemudian memaparkan rencananya. Ia menjelaskan tentang acara amal tahunan yang akan diadakan oleh Pradipta Group, sebuah acara sosialita yang sangat ingin dihadiri oleh Ibu Renata. Ayah, kita harus memancingnya. Beri dia undangan yang sangat eksklusif. Buat dia merasa sangat terhormat. Sementara itu, saya akan mempersiapkan diri. Ayah harus memastikan penyelidikan yang selama ini ayah lakukan terhadap perusahaan Ratu yang dicurigai melakukan korupsi itu mencapai klimaksnya tepat di malam acara itu. Bapak Pradipta terdiam sejenak. Perusahaan Ratu itu, kamu yakin, Nak? Itu adalah perusahaan yang didirikan oleh suami Ibu Renata yang kini sudah almarhum, Tuan Haryo. Tapi yang mengelolanya sekarang adalah Ibu Renata sendiri. Ya, ayah, itulah yang saya inginkan. Saya ingin Ibu Renata jatuh, namun di saat yang sama, Kirai tetap aman. Saya telah melihat berkas-berkas ayah. Jejak kebusukan selalu meninggalkan bau, dan bau busuk itu ada di seluruh laporan keuangan perusahaan Ratu. Saya akan menggunakan kebenaran itu untuk menekan dan membungkamnya, ayah. Tapi saya tidak ingin dia hancur total. Saya hanya ingin dia menyadari kesalahannya, dan yang terpenting, saya ingin Kirai tidak terlibat dalam kejatuhan itu. Sebuah rencana yang sangat berani dan berisiko. Nak, tapi ayah mengagumi caramu. Menang tanpa harus menghancurkan sepenuhnya. Bapak Pradipta tersenyum bangga. Baiklah, Arhan. Ayah akan siapkan panggung terbesar yang pernah ada. Selama beberapa bulan ke depan, kamu fokuslah pada penyamaranmu. Jaga Kirai. Ayah akan mengurus semua yang ada di belakang layar. Beberapa minggu berlalu, Arhan tetap menjalankan peran ganda. Siang hari ia adalah pelayan kedai kopi yang ramah dan tukang reparasi yang terampil. Malam hari, ia adalah Arhan Pradipta, yang mengadakan meeting rahasia dengan tim hukum dan keuangan ayahnya, membahas strategi untuk menjebak Ibu Renata. Sementara itu, di rumah Kirai, tekanan Ibu Renata semakin menjadi-jadi. Kirai, minggu depan Vino akan datang. Dia anak pengusaha properti terkemuka. Dia jauh lebih tampan, lebih mapan, dan silsilahnya jauh lebih jelas daripada Arhan itu, cecar Ibu Renata saat sarapan. Kirai menghela napas lelah. Bu, aku sudah bilang. Aku sudah bertunangan dengan Arhan. Tunangan? Dengan cincin perak murahan itu? Oh, Kirai, jangan naif. Kau hanya membuang-buang masa mudamu. Cinta adalah ilusi. Uang adalah realita. Bagi ibu, mungkin. Tapi bagiku tidak. Arhan sedang merencanakan sesuatu. Bu, dia akan membuktikan diri. Ibu Renata tertawa meremehkan. Membuktikan diri? Mungkin dia akan membuktikan bahwa ia adalah debt collector yang hebat. Sudahlah. Aku tidak mau mendengar nama pria itu lagi. Pokoknya, kau harus tampil sempurna di depan Vino. Dia adalah kapal pesiar yang siap membawamu pergi dari perahu kayu lapuk milik Arhan. Saat Ibu Renata sedang asyik merendahkan Arhan, sebuah amplop mewah dengan lambang emas Pradipta Group tiba di rumah. Ibu Renata langsung menyambar amplop itu dengan mata berbinar. Oh, ini undangan dari Pradipta Group. Hanya kalangan paling atas yang diundang ke acara amal mereka. Ini kehormatan besar. Ia membuka undangan itu dengan tergesa-gesa. Itu adalah undangan resmi untuk dirinya dan Kirai ke acara gala dinner, Malam Kemanusiaan Pradipta, yang akan diadakan 2 bulan lagi. Lihat, Kirai, kita diakui.
Ini kesempatanmu untuk bertemu dengan pria-pria kelas atas, bukan gembel yang sok-sokan melamar. Kau harus berterima kasih pada Vino, dia yang pasti merekomendasikan kita. Seru Ibu Renata, matanya kini dipenuhi ambisi. Ia tidak tahu bahwa undangan itu adalah umpan yang dilemparkan oleh Arhan dan ayahnya. Malam itu, Arhan dan Kirai bertemu di tempat rahasia mereka, di bangku taman dekat sungai. Kirai menunjukkan undangan dari Pradipta Group kepada Arhan. Tentu saja aku sudah tahu, kata Arhan, senyumnya misterius. Tahu? Kenapa kau bisa tahu? Apa kau sudah mulai mengambil pekerjaan catering untuk acara sebesar itu, Arhan? Kirai bertanya polos. Anggap saja aku punya mata-mata di sana, jawab Arhan santai. Ia tidak bisa menahan rasa bersalahnya karena terus menyembunyikan identitasnya. Tetapi ia harus melakukannya. Ini adalah tahap akhir dari ujian kesetiaan. Kita berdua akan datang ke acara itu, Kirai. Apa? Tapi ibumu. Ibumu akan membawamu. Dan aku akan datang dengan caraku sendiri. Dan aku janji, Kirai, di acara itu, semua keraguanmu dan semua hinaan ibumu akan terbayar lunas. Aku akan menunjukkan padamu, Kirai, bahwa aku adalah mata air yang sebenarnya, yang tidak pernah kering, meskipun harus mengalir di bawah tanah. Kirai menatap cincin perak di jarinya, lalu menatap Arhan. Di mata pria itu, ia melihat janji yang tak tergoyahkan. Ia melihat cinta yang sangat besar, cukup besar untuk melawan seluruh pandangan dunia. Aku memegang janjimu, Arhan. Aku akan hadir di acara itu, dan aku akan menunggumu. Jangan kecewakan aku, bisik Kirai, membiarkan dirinya sepenuhnya terlarut dalam keyakinan yang diberikan Arhan. Arhan menggenggam tangan Kirai erat-erat. Aku bersumpah, sayang. Malam itu, aku akan membungkam mulutnya. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi yang bisa meragukan cinta kita. Keputusan telah dibuat. Arhan telah menempuh jalan paling sulit, menahan diri dari kemewahan, menerima hinaan, dan merencanakan counter-attack yang elegan. Countdown menuju klimaks telah dimulai. Panggung telah disiapkan, dan Ibu Renata, dengan segala kesombongannya, telah melangkah masuk ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Arhan kini bukan lagi hanya anak kuli bangunan. Ia adalah pemain catur ulung yang sedang menunggu langkah ratunya yang sombong. 2 bulan terasa seperti setetes air di tengah gurun bagi Arhan dan Kirai. Waktu berjalan lambat, diisi oleh janji-janji yang diperkuat oleh rahasia, dan diuji oleh tekanan yang semakin intens dari Ibu Renata. Kirai, meskipun mencintai Arhan dengan segenap hati, mulai terombang-ambing antara keyakinan pada janji Arhan dan realitas yang disodorkan ibunya. Sejak mendapat undangan Pradipta Group, Ibu Renata semakin pongah. Ia mulai menata ulang jadwal Kirai, memaksanya menghadiri acara-acara sosialita dan bertemu dengan para pemuda dari kalangan atas. Kau harus bersikap profesional, Kirai. Jangan biarkan dirimu terlihat murahan hanya karena pacaran dengan tukang reparasi itu. Kau lihat gaun ini? Harganya setara dengan gaji Arhan selama setahun. Kau adalah permata, jangan mau ditukar dengan batu kali, cecar Ibu Renata saat Kirai menolak mengenakan gaun yang terlalu terbuka. Bu, aku seorang guru PAUD, bukan model. Dan aku tidak pernah malu dengan Arhan. Dia bekerja keras, balas Kirai. Suaranya meninggi. Kerja keras? Berapa banyak uang yang dia hasilkan dari keringatnya? Dia hanya membuang-buang waktu. Lihat Vino, dia membeli saham di usia muda. Dia sudah punya apartemen sendiri. Itu baru namanya masa depan. Ibu Renata menghela napas, gesturnya penuh drama. Aku sedang mencoba menyelamatkan masa depanmu. Nak, jangan jadi anak durhaka karena cinta monyet yang bau kopi itu. Di tengah badai kata-kata pedas itu, Arhan menjadi pelabuhan tenang bagi Kirai. Arhan tahu, ia harus berhati-hati. Semakin Ibu Renata menekan, semakin besar energi yang ia kumpulkan untuk serangan balasan. Ia tidak boleh goyah. Sore itu, Arhan sedang memperbaiki lampu taman di rumah Kirai, sebuah pekerjaan yang ia dapatkan secara kebetulan melalui tetangga Kirai. Kirai diam-diam membawakannya teh dan makanan ringan. Arhan, ibumu kembali memancing, bisik Kirai, melirik ke arah jendela ruang tamu. Memancing apa lagi?
sayang? Tanya Arhan sambil mengencangkan baut. Vino datang. Hari ini ia mengajakku makan malam. Ibu memaksaku berdandan. Aku bilang tidak mau, tapi ibu mengancam akan memecat semua karyawannya di rumah. Kau tahu, ibu sangat gila hormat. Arhan tersenyum. Pergilah. Tapi janji padaku, hatimu tetap di sini, di bawah pohon mangga ini, bersamaku. Tentu saja. Kirai menyentuh cincin perak di jarinya. Tapi aku takut, Arhan. Aku takut dia benar-benar berhasil memengaruhi keputusanku. Lihat betapa megahnya hidupnya. Dia bahkan memberiku tas mahal hari ini. Arhan menghentikan pekerjaannya, menatap dalam-dalam ke mata Kirai. Kirai, tas mahal itu hanya kulit buaya mati. Itu tidak bisa menghapus air matamu saat kau sedih. Aku mungkin tidak bisa memberimu tas mahal, tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Saat kau menangis, aku akan selalu ada, menjadi bahu yang tidak akan pernah menghakimi, dan tangan yang siap menyeka air matamu. Arhan. Kirai terharu. Pergilah, sayang. Lihatlah betapa kosongnya hidup Vino. Lihat betapa dangkalnya ucapan ibumu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk benar-benar yakin bahwa yang kau butuhkan adalah ketulusan, bukan kemewahan. Dan hari ini, aku juga punya urusan yang harus kuselesaikan. Arhan mencium kening Kirai, membiarkan wanita itu pergi dengan sebuah keyakinan baru di hatinya. Setelah Kirai menghilang di balik pintu, Arhan mengeluarkan ponselnya. Ayah, saya minta segera pindahkan semua aset yang berkaitan dengan investasi Kirai ke dalam dana perwalian atas nama saya. Saya tidak ingin sedikit pun dari uang Ibu Renata menyentuh Kirai. Saya khawatir Ibu Renata akan menggunakan uangnya untuk menjerat Kirai. Arhan berbicara dengan nada datar dan tegas. Dalam beberapa detik, ia berubah dari seorang tukang reparasi menjadi seorang direktur keuangan. Sudah, nak. Semua sudah disiapkan. Tim hukum kita juga sudah memastikan bahwa semua properti yang dibeli Ibu Renata dengan uang perusahaan Ratu bisa disita dalam satu malam. Kamu yakin ingin bermain sekeras ini? Tanya Bapak Pradipta. Saya harus, Ayah. Ibu Renata tidak akan pernah berhenti menghina Kirai selama dia masih merasa kuat. Kesombongan harus ditundukkan dengan kebenjuturan yang tak terduga. Saya tidak ingin harta. Saya ingin dia menghargai martabat manusia, Ayah. Dan itu hanya bisa terjadi jika dia berada di titik terendahnya, jawab Arhan. Keesokan harinya, Ibu Renata merencanakan serangan yang lebih frontal dan memalukan. Ia mengundang Arhan untuk datang ke rumah, bukan untuk makan, melainkan untuk memperbaiki beberapa kerusakan listrik yang sengaja ia buat di garasi. Kirai bilang kau pandai memperbaiki, Arhan. Buktikan. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 500.000 rupiah. Anggap saja itu upahmu, bukan mahar, untuk putriku, ujar Ibu Renata, menyambut Arhan dengan senyum sinis. Arhan, yang sudah tahu ini adalah jebakan, datang dengan wajah tenang. Baik, Bu. Saya akan mengerjakannya, jawab Arhan, mengambil kotak peralatannya. Ia tahu, kesabarannya sedang diuji, tapi ujian ini adalah bumbu yang akan membuat kemenangan terasa lebih manis. Saat Arhan sibuk di garasi yang berdebu dan panas, Ibu Renata sengaja mengundang beberapa teman sosialitanya untuk minum teh, termasuk Nyonya Maya, istri dari seorang pejabat tinggi, dan Tuan Herman, seorang pengusaha properti yang terkenal cerewet. Saat mereka sedang asyik berbincang tentang brand tas terbaru, Ibu Renata memanggil Arhan. Arhan, kemari sebentar, perintahnya dengan suara keras, memastikan semua tamunya mendengar. Arhan meletakkan tang dan lap kotornya, lalu berjalan menuju ruang tamu. Bau oli dan keringat langsung menyeruak. Ya, Bu. Ibu Renata menunjuk ke arah Arhan. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Lihatlah, Nyonya Maya, Tuan Herman. Inilah calon menantu yang ingin dipilih Kirai. Anak kuli bangunan yang kini menjadi tukang serabutan kami. Dia pandai memperbaiki sekering, tapi tidak pandai memperbaiki nasib. Nyonya Maya menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Tuan Herman terkekeh sinis. Renata, kau bercanda? Kirai, gadis pintar itu, mau menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa membelikannya parfum yang layak?
Bau keringat dan oli ini membuatku pusing, cibir Nyonya Maya. Tuan Herman menambahkan, di era ini, kita harus realistis, Renata. Menikah itu butuh cash flow yang kuat, bukan sekadar cinta. Anak muda ini, dengan kemeja lusuhnya, paling hanya bisa menjanjikan cicilan motor bekas. Kau harus lebih tegas. Ibu Renata menyeringai puas. Ia menoleh ke Arhan. Kau dengar, Arhan? Mereka adalah orang-orang yang jujur dan realistis. Sekarang, ambil uang ini dan pergilah. Jangan berani-berani kau datang lagi sebelum kau punya mobil mewah dan perusahaan sendiri. Ibu Renata melempar selembar uang 500.000 ke lantai di depan kaki Arhan. Sebuah hinaan yang terbungkus dalam uang kertas. Arhan tidak bergerak. Ia menatap uang itu, lalu menatap Ibu Renata. Matanya dingin, namun bibirnya tersenyum. Terima kasih, Bu, kata Arhan, mengambil uang itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan amarah, melainkan ketenangan seekor singa yang siap menerkam. Tapi izinkan saya bertanya, Bu, lanjut Arhan, suaranya pelan tapi berwibawa, membuat Nyonya Maya dan Tuan Herman terdiam. Jika saya memiliki mobil mewah, perusahaan besar, dan silsilah keluarga yang Ibu inginkan, apakah Ibu akan menyambut saya dengan karpet merah? Ibu Renata tertawa meremehkan. Tentu saja. Jika kau selevel dengan anak-anak kami, kau bahkan bisa datang dan pergi dari rumah ini kapanpun kau mau. Tapi itu mustahil, Arhan. Langit dan bumi tidak akan pernah bertemu. Baik. Saya akan pegang kata-kata Ibu, jawab Arhan. Ia mengambil dompetnya, dompet usang yang dibelikan Kirai, dan mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan. Ini, Bu, kata Arhan, meletakkan uang itu di atas meja marmer mewah. Uang 500.000 dari Ibu, saya kembalikan. Dan saya tambah 200.000. Saya sudah memperbaiki listrik di garasi Ibu. Itu adalah 700.000 rupiah upah saya sebagai tukang reparasi. Jadi, tidak ada hutang budi di antara kita. Saya bekerja untuk uang ini, bukan meminta belas kasihan. Arhan menatap Ibu Renata dan tamu-tamunya, lalu membungkuk hormat, meninggalkan ketenangan yang membekukan. Dan untuk Tuan dan Nyonya, Arhan menambahkan sebelum melangkah pergi. Semoga hari Anda menyenangkan. Mohon maaf atas bau oli dan keringat saya. Saya hanya bisa menjanjikan cicilan motor bekas, tapi saya janji, motor itu akan selalu melaju lurus menuju kebahagiaan sejati. Arhan pergi. Ruang tamu itu mendadak hening. Ibu Renata dan tamu-tamunya terpaku, merasa ada yang salah dengan reaksi Arhan. Arhan tidak marah, tidak memohon. Justru ia membalas hinaan itu dengan martabat yang sangat mahal. Lihat, dia sombong. Dasar anak miskin. Berani-beraninya dia mengembalikan uangku, seru Ibu Renata, berusaha menutupi rasa malunya. Namun, Nyonya Maya terlihat berpikir. Aku tidak tahu, Renata. Ada aura aneh pada anak itu. Dia tidak terlihat seperti orang miskin yang takut akan uang. Matanya seolah menyimpan seluruh rahasia dunia. Ibu Renata menepis keraguan itu. Tidak ada rahasia. Dia hanya keras kepala. Bi Arhan saja dia. Hari besar kita akan segera tiba. Acara Pradipta Group. Di sana, Kirai akan bertemu jodohnya yang sebenarnya. Ibu Renata mengambil undangan emas itu, mengagumi lambang Pradipta Group yang berkilauan. Ia tidak tahu bahwa lambang yang ia puja itu adalah milik pria yang baru saja ia hina dan usir dari rumahnya. Sementara itu, di sebuah mobil mewah hitam yang diparkir jauh dari rumah Kirai, Arhan duduk di kursi belakang, berbicara dengan Bapak Pradipta. Semua berjalan sesuai rencana. Ayah, Ibu Renata sudah terhina. Sekarang, ia akan fokus pada acara amal itu. Dia berpikir kemewahan adalah satu-satunya jalan. Saatnya kita tunjukkan padanya bahwa kebanggaan dan status bisa runtuh secepat kartu domino, ujar Arhan, tatapannya kini berubah tajam, penuh perhitungan seorang miliarder muda. Panggung telah sepenuhnya disiapkan. Ibu Renata telah melakukan penghinaan terakhirnya. Kini, giliran Arhan untuk memegang kendali. Tidak ada lagi kelembutan, yang ada hanya perhitungan matang untuk sebuah plot twist yang akan mengubah segalanya. Setelah insiden pelemparan uang dan hinaan di depan tamu-tamu Ibu Renata,
hubungan Arhan dan Kirai memasuki fase paling menantang. Tekanan dari luar menjadi palu godam yang menguji kemurnian cinta mereka. Arhan kembali ke rutinitasnya sebagai barista dan tukang reparasi. Tetapi kini, setiap keringat yang menetes adalah bensin untuk api dendamnya yang dingin dan terencana. Kirai sendiri terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun ibunya. Setiap hari, Ibu Renata gencar mempromosikan Vino, si pemuda kaya raya, yang kini semakin sering muncul dengan hadiah-hadiah mahal dan janji-janji masa depan yang berkilauan. Suatu malam, Arhan menelepon Kirai. Nada suara Kirai terdengar letih dan jauh. "Halo, Arhan. Maaf, aku baru saja pulang dari gala dinner yang diatur ibu. Dia memaksaku memakai gaun yang terlalu terbuka," bisik Kirai dari kamarnya, takut didengar sang ibu. "Kau baik-baik saja, sayang?" tanya Arhan, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. "Aku lelah, Arhan. Aku lelah berpura-pura. Ibu terus membandingkanmu dengan Vino. Vino mengajakku berlibur ke luar negeri. Dia memberiku kalung berlian. Dan ibu terus berkata, 'Lihat, Kirai, ini yang pantas kau dapatkan.' Arhan hanya bisa memberimu harapan kosong. Harapan itu seperti awan, terlihat besar tapi tidak bisa kau genggam." Arhan tersenyum pahit di ujung telepon. Ia bisa membeli berlian lebih banyak dari yang pernah dilihat Vino, tetapi ia menahan diri. Ujian ini adalah harga yang harus dibayar untuk cinta yang ia cari. "Kirai, aku tahu ini sulit. Tapi kau ingat janjiku? Aku tidak akan pernah memberimu harapan kosong. Apa yang kurencanakan lebih solid dari berlian manapun. Kau hanya perlu bersabar sedikit lagi. Bukankah kau mencintai ketulusanku, bukan kekayaanku?" "Tentu saja aku mencintaimu, Arhan. Hanya saja, kadang-kadang aku bertanya-tanya, apa yang kau sembunyikan? Kau bilang kau sedang mengerjakan proyek besar. Tapi kau masih di kedai kopi senja. Kau masih memperbaiki genteng yang bocor. Aku hanya takut, Arhan. Aku takut. Aku sedang jatuh cinta pada bayangan yang kau ciptakan." Suara Kirai mulai bergetar. Arhan mendesah. "Ini adalah risiko terbesarnya." Kirai meragukannya. "Kau mencintai hatiku, Kirai. Dan hatiku ini sungguh-sungguh untukmu. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menghancurkan dinding penghalang itu dengan caraku sendiri. Percayalah, sayang. Tak lama lagi, topeng ini akan kubuka, dan yang akan kau lihat adalah aku, Arhan, dengan segala kekuatanku untuk melindungimu." Kirai terdiam lama. "Baiklah, Arhan. Aku akan bertahan. Tapi berjanjilah, jangan biarkan aku terlalu lama berjalan di atas tali yang tipis ini." "Aku janji, Kirai. Sekarang tidurlah. Istirahat. Pikirkan saja hari kita menikah nanti, di mana tidak ada lagi yang bisa meremehkanmu." Arhan tahu, ia harus melakukan satu perlawanan terbuka lagi, tetapi dengan cara yang tenang dan elegan, untuk menegaskan bahwa ia tidak gentar, sebelum ia menghilang sebentar untuk mempersiapkan klimaks. Kesempatan itu datang saat Ibu Renata mengadakan acara arisan mewah di rumahnya. Ibu Renata sengaja mengundang Arhan untuk mengantar Arhan Kirai pulang, dengan tujuan untuk kembali mempermalukannya di depan kerumunan sosialita. Kirai memberi Arhan kabar tersebut. Ibu bilang, "Jangan naik motor. Naik taksi saja agar tidak terlalu memalukan," kata Kirai, nadanya dipenuhi rasa bersalah. "Tak masalah, sayang. Aku akan datang dengan pakaian terbaikku," jawab Arhan. Malam itu, Arhan datang dengan pakaian yang sangat rapi. Kemeja putih yang disetrika licin, celana bahan yang bersih, dan jaket bomber sederhana yang membuatnya terlihat muda dan smart. Ia menaiki taksi online terbersih yang ia temukan. Ia membawa sebuah hadiah kecil, sebuket bunga mawar putih yang ia petik dari kebun di belakang kedai kopi senja. Begitu Arhan tiba, Ibu Renata langsung menyambutnya di teras. Wajahnya penuh senyum palsu yang memuakkan. "Oh, lihatlah, Arhan datang. Syukurlah kau tidak naik motor bobrokmu," sambut Ibu Renata. Suaranya keras agar terdengar oleh tamu-tamu yang berdiri di teras. "Selamat malam, Bu Renata. Saya datang untuk menjemput Kirai. Ini untuk Ibu," kata Arhan, menyodorkan mawar putih. Ibu Renata menerima bunga itu, tetapi tidak ada kehangatan di matanya. "Mawar putih?
Murahan sekali. Tapi ya sudahlah. Hadiah dari orang miskin memang hanya bisa sekelas ini. Kirai sedang bersiap. Masuklah sebentar. Setidaknya kau bisa melihat bagaimana rasanya berada di lingkungan orang-orang sukses. Arhan masuk ke ruang tamu yang dipenuhi perhiasan berkilauan dan tawa renyah. Ia berdiri di sudut, tegak dan percaya diri. Kirai, yang melihat Arhan, tersenyum lega, seolah Arhan adalah satu-satunya titik kebenaran di lautan kepalsuan itu. Vino, yang sedang berbicara dengan Tuan Herman, melihat Arhan. Wajahnya langsung menunjukkan rasa superioritas yang menjengkelkan. Hai, Arhan. Akhirnya kau datang juga. Aku dengar Kirai sempat sakit hati karena ibumu melarang dia berhubungan denganmu. Sapa Vino, basa-basi yang sebenarnya adalah ejekan. Halo, Vino. Saya hanya datang untuk menjemput tunangan saya. Kami akan segera pulang, jawab Arhan tenang. Ibu Renata, melihat kesempatan emas, segera menarik Arhan ke tengah kerumunan. Teman-teman, mari. Saya ingin memperkenalkan calon menantu saya, Arhan, anak kuli bangunan, yang sekarang menjadi barista. Dia datang dengan mawar putih, kata Ibu Renata, menekankan kata-kata kuli bangunan dan barista dengan nada menghina. Tawa kecil meledak dari beberapa tamu. Mereka mulai bertanya dengan nada menguji. Jadi, Nak Arhan, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang lebih layak? Kirai anak yang baik, dia pantas mendapatkan pria yang bisa memberikannya kartu kredit tanpa batas. Tanya seorang dato, yang dikenal suka pamer kekayaan. Arhan menatap dato itu tanpa gentar. Saya mencari pekerjaan yang membuat saya bisa tidur nyenyak. Tuan, saya bekerja dengan tangan saya. Dan saya tidak perlu menggadaikan harga diri untuk mendapatkan uang. Dan saya yakin, uang yang saya dapatkan dari kerja keras lebih berkah daripada uang hasil nepotisme atau korupsi. Sindiran Arhan mengenai korupsi dan nepotisme adalah tembakan peringatan yang tepat sasaran. Tuan Herman dan dato itu mendadak terdiam. Wajah mereka sedikit memucat. Ibu Renata sendiri tidak menyadari betapa berbahayanya ucapan Arhan karena ia sibuk memamerkan kalung barunya. Ibu Renata kembali mengambil alih pembicaraan. Sudahlah, Arhan. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kau tidak mengerti soal bisnis. Kau hanya tahu cara membuat kopi. Sekarang, Kirai, sini. Pergi bersama Vino sebentar. Dia mau menunjukkan mobil terbarunya. Kirai menolak. Ia memegang lengan Arhan erat-erat. Aku akan pulang dengan Arhan, Bu. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada kemewahan. Aku hanya tertarik pada ketulusan. Ibu Renata marah besar. Ia menarik Kirai menjauh dari Arhan. Matanya meman Arhan api kemarahan. Kirai, kau mempermalukan aku. Tinggalkan dia. Dia bukan apa-apa. Dia hanya benalu yang menempel di hidupmu. Kau ini anak orang terpandang. Kirai, sadarlah, bentak Ibu Renata. Suaranya sudah tidak bisa dikendalikan. Arhan melihat Kirai menangis, tersiksa di antara ibunya dan dirinya. Ia tahu, ini adalah batasnya. Penghinaan terhadapnya ia terima, tetapi melihat Kirai disakiti adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. Arhan berjalan mendekat, suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar memiliki bobot yang luar biasa. Bu Renata, Arhan memanggil, membuat semua tamu terdiam. Saya mengerti, Anda mencintai putri Anda. Dan Anda takut ia menderita. Tapi Anda tidak perlu menghina saya. Saya sudah berusaha sabar dan hormat, karena saya mencintai putri Anda. Arhan menoleh ke arah Kirai, tatapannya lembut. Kirai, mari kita pergi. Aku akan membawamu pulang, bukan ke kontrakanku, tapi ke tempat yang membuat hatimu nyaman. Ibu Renata menarik napas, siap melontarkan ejekan terakhir. Pulang? Kemana? Ke kontrakan reyot yang bau minyak tanah? Atau ke kedai kopi itu? Pergilah, Arhan. Jangan ganggu hidup anakku lagi. Baik, Bu. Saya akan pergi. Tapi dengar baik-baik, kata Arhan, nadanya berubah menjadi sangat dingin dan penuh wibawa. Suara yang biasa ia gunakan saat memimpin rapat dewan direksi, bukan saat menjadi barista. Saya akan pergi. Tapi ini adalah kali terakhir Anda menghina saya. Arhan berhenti sejenak,
menatap Ibu Renata tepat di mata. Karena setelah ini, ketika kita bertemu lagi, saya pastikan Anda akan terdiam. Anda akan menyesali setiap kata yang Anda ucapkan malam ini. Dan saya tidak akan meminta restu Anda lagi. Saya akan mengambil Kirai, tanpa perlu izin dari Anda yang matanya tertutup oleh debu emas. Arhan kemudian menarik tangan Kirai, membawanya keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ibu Renata dan tamu-tamu lainnya terdiam, membeku di tempat mereka. Ada getaran aneh yang menjalar, aura Arhan yang tiba-tiba berubah menjadi mengancam dan berkuasa meninggalkan tanda tanya besar. Di dalam mobil, Kirai memeluk Arhan erat-erat. Arhan, kenapa kau bicara seperti itu? Itu sangat berani. Tapi, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sayang. Singa yang diam tidak berarti ia takut. Ia hanya sedang mengumpulkan tenaga untuk lompatan terakhir, bisik Arhan. Setelah ini, aku harus fokus pada proyek besar kita. Aku akan sedikit menjauh untuk sementara waktu. Kau harus kuat. Percayalah, ini adalah perpisahan sementara yang sangat berharga. Arhan mengantar Kirai ke rumah temannya, bukan ke rumahnya sendiri, untuk memberinya sedikit ketenangan dari Ibu Renata. Setelah melihat Kirai aman, Arhan mengaktifkan ponselnya, yang selama ini ia gunakan hanya untuk keperluan darurat. Ia menghubungi Bapak Pradipta. Ayah, saya akan mulai bekerja penuh di kantor pusat mulai besok. Atur semua pertemuan dengan tim hukum dan keuangan. Kita punya waktu 1 bulan sebelum acara amal itu. Saya ingin semua bukti korupsi Ibu Renata di meja saya, siap untuk diledakkan. Arhan, si barista sederhana, telah melepaskan jubah kesederhanaannya untuk sementara. Ia kini melangkah menuju pusat kekuasaan, menyiapkan senjata rahasia yang akan ia gunakan untuk membungkam mulut calon mertuanya di panggung termegah, tempat di mana kekuasaan dan status adalah dewa. Ini bukan lagi soal cinta yang manis, ini adalah pertempuran martabat dan kejujuran melawan keserakahan dan kesombongan. Dan Arhan telah memilih medan perangnya. Setelah lontaran kata-kata Arhan yang penuh makna di rumah Kirai, suasana batin Arhan dan Kirai memasuki masa kemarau panjang. Arhan, sesuai janjinya, menghilang dari kehidupan sehari-hari Kirai. Ia hanya berkomunikasi melalui pesan singkat yang dikirimnya tengah malam, isinya selalu sama, kata-kata penyemangat dan janji bahwa badai akan segera berlalu. Kirai, di sisi lain, harus menghadapi amukan Ibu Renata yang merasa martabatnya tercabik-cabik. Ibu Renata tak terima putrinya lebih memilih tukang reparasi daripada Vino, seorang pemuda yang menawarkan kemewahan instan. Kirai, aku tidak habis pikir. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau lebih memilih pria yang berani-beraninya mengancamku di depan tamu? Dia itu tong kosong berbunyi nyaring. Hanya bisa bicara besar, tapi isinya tidak ada. Bentak Ibu Renata, melempar majalah fashion ke atas meja. Arhan tidak mengancam, Bu. Dia hanya membela diri dan membela martabatnya. Dia punya harga diri, Kirai membela, meskipun suaranya terdengar lemah. Harga diri? Harga diri tidak bisa membeli tiket pesawat kelas 1. Lihat, Vino baru saja membelikan tiket ke Paris untukku dan kau. Kau harus segera memutuskan. Kirai, tinggalkan Arhan, atau aku akan pastikan dia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan layak di kota ini. Ancam Ibu Renata. Matanya menyala-nyala. Ancaman itu membuat Kirai ciut. Ia tahu, Ibu Renata dengan koneksi sosialitanya sanggup membuat hidup Arhan sebagai pekerja serabutan semakin sulit. Sementara itu, Arhan tidak benar-benar menghilang. Ia hanya menarik dirinya dari hadapan Kirai dan Ibu Renata untuk bersembunyi di balik perisai kekuasaannya. Dalam ruang rapat eksekutif Pradipta Group, Arhan bukan lagi barista. Ia adalah Arhan Pradipta, calon pemimpin yang cerdas, tajam, dan penuh perhitungan. Ditemani Bapak Pradipta, Arhan mempelajari setiap detail operasional dan, yang paling penting, setiap lubang hitam dalam laporan keuangan perusahaan Ratu. Perusahaan yang dikelola oleh Ibu Renata. Ayah, lihat ini, kata Arhan, menunjuk sebuah grafik di layar besar. Dalam 3 tahun terakhir, pengeluaran untuk konsultasi dan jasa hukum, perusahaan Ratu ini melonjak drastis, jauh melebihi pendapatan. Ini bukan bisnis yang wajar. Ayah,
Ini adalah tikus-tikus yang sedang menggerogoti gudang beras. Bapak Pradipta mengangguk, bangga melihat ketajaman putranya. Analisis yang bagus, Nak. Tim investigasi kita yakin, uang ini mengalir ke akun pribadi Ibu Renata untuk membiayai gaya hidupnya dan beberapa proyek fiktif suaminya dulu. Kita punya cukup bukti untuk menjatuhkannya. Saya tidak ingin menjatuhkannya, Ayah. Saya hanya ingin dia terdiam. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kerugian finansial, agar ia sadar bahwa uang bukanlah segalanya. Tapi yang paling penting, saya ingin melindungi Kirai. Arhan menekankan. Apa maksudmu, Nak? Saya khawatir, Ayah. Jika perusahaan ratu ini bangkrut dan semua asetnya disita, Kirai sebagai anak tunggal akan ikut menanggung malu, atau bahkan didorong ke dalam kesulitan finansial. Ibu Renata mungkin saja menggunakan nama Kirai dalam beberapa transaksi, tanpa sepengetahuan Kirai. Bapak Pradipta tersenyum penuh arti. Ayah sudah memikirkan itu. Tim hukum sudah menyiapkan rencana perlindungan. Semua aset sah milik Kirai, yang dibeli dari hasil kerja kerasnya, akan diamankan. Dan, kami juga sudah menyiapkan dana perwalian atas namamu. Dana itu akan dilepaskan tepat di malam acara, setelah pengungkapan jati dirimu. Bagus, Ayah. Dengan begitu, Kirai akan terlindungi, dan Ibu Renata akan terpojok tanpa bisa melukai Kirai sedikit pun. Arhan menghela napas. Beban penyamarannya memang berat, tetapi demi melindungi wanita yang dicintainya, ia rela menanggungnya. Beberapa hari sebelum acara amal Pradipta Group, Ibu Renata semakin kalap. Ia harus memastikan Kirai bersikap manis pada Vino. Ia bahkan mengatur makan malam keluarga, secara sepihak mengundang Vino dan orang tuanya. Kirai panik. Ia segera mengirim pesan darurat pada Arhan. Kirai, Arhan, Ibu akan mengadakan makan malam dengan keluarga Vino. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mau menghina mereka, tapi aku juga tidak mau melukai perasaanmu. Aku merasa jadi boneka. Arhan membalas cepat, dari balik meja kerjanya yang dipenuhi dokumen penting. Arhan, tenanglah, sayang. Jadilah dirimu sendiri. Ketulusanmu adalah perisai terbaikmu. Berlakulah sopan, tapi tegaskan bahwa kau sudah bertunangan. Aku akan mengirimkan hadiah, kejutan yang mungkin bisa meredakan ketegangan. Kirai mengerutkan kening, bingung dengan maksud Arhan. Malam harinya, di meja makan mewah keluarga Kirai, suasana begitu tegang. Vino dan orang tuanya, Tuan dan Nyonya Harsono, duduk dengan angkuh. Ibu Renata berseri-seri, seolah Kirai sudah menjadi menantu impiannya. Kirai ini anak yang penurut dan sangat anggun, Tuan Harsono. Hanya saja, dia sempat terbuai oleh rayuan kuli bangunan yang miskin. Tapi jangan khawatir, itu sudah masa lalu. Sebentar lagi, dia akan menjadi bagian dari keluarga kalian, ucap Ibu Renata, tertawa renyah. Vino menyeringai. Ya, kami bisa mengerti, Tante. Gadis muda memang mudah terpesona oleh drama kemiskinan. Tapi sekarang, Kirai sudah kembali ke realitas. Kami akan segera bertunangan setelah acara amal Pradipta Group. Kirai yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Maaf, Tuan Harsono, Vino. Tapi saya sudah bertunangan. Saya sudah punya cincin. Vino tertawa. Cincin perak itu, Kirai? Itu hanya mainan, sayang. Lihat ini. Vino mengeluarkan kotak beludru dan menyodorkan berlian sebesar biji jagung. Ini yang pantas kau pakai. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Seorang kurir datang membawa sebuah buket bunga super besar dan sebuah kotak kayu berukir. Untuk Nona Kirai. Dari Tuan A, kata kurir itu, menyerahkan paket tersebut. Kirai membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, terukir indah seuntai kalung emas putih murni, tanpa berlian, namun dengan desain yang sangat elegan dan unik. Di bagian bawah kalung itu, terdapat ukiran kecil. Hanya kamu. Kirai tahu, ini dari Arhan. Ibu Renata dan Nyonya Harsono terkesiap. Kalung itu tampak sederhana, tetapi aura keanggunannya menunjukkan bahwa itu bukan barang biasa. Apa ini, Kirai? Siapa Tuan A? Tanya Ibu Renata curiga. Kirai tersenyum, merasakan hati Arhan yang hangat. Ini hadiah.
Dan ini, Bu, kalung ini jauh lebih berharga daripada berlian manapun. Karena ini dibuat dari ketulusan dan janji yang diukir dengan kesabaran. Vino mencibir. Emas putih biasa. Mungkin imitasi. Berlianku jauh lebih mahal. Saat itulah, kurir tadi kembali masuk dengan wajah panik. Maaf, Nona. Saya lupa memberikan ini. Ini adalah sertifikat dari perhiasan tersebut. Kirai menerima sertifikat itu. Begitu membacanya, wajah Kirai langsung pucat, tetapi bukan karena kaget, melainkan karena terkejut bercampur rasa bangga yang tak terkira. Kirai, ada apa? Tanya Ibu Renata, penasaran. Kirai membaca nama pembuatnya dengan suara berbisik, tetapi terdengar jelas. Desain limited edition oleh Pradipta Jewelry, dirancang khusus oleh chief designer mereka, dengan garansi keaslian seumur hidup. Seluruh ruangan terdiam. Pradipta Jewelry adalah divisi perhiasan dari Pradipta Group, yang hanya melayani klien kelas dunia. Kalung itu, meskipun tanpa berlian, harganya bisa melampaui gabungan semua perhiasan yang dipakai para wanita di ruangan itu. Ini tidak mungkin. Ibu Renata tergagap. Siapa Tuan A? Apa Arhan mengenal orang dalam di Pradipta Group? Kirai menggeleng. Aku tidak tahu, Bu. Yang jelas, Arhan adalah pria yang menepati janjinya. Dia bilang dia sedang mengerjakan proyek besar. Dan dia bilang, dia tidak akan membiarkan aku berjalan di atas tali tipis ini sendirian. Vino dan orang tuanya tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Mereka tahu, jika seorang barista memiliki koneksi sedalam ini dengan Pradipta Group, itu bukanlah orang sembarangan. Ibu Renata, meskipun terpojok, tetap mencoba mencari celah. Mungkin dia hanya kebetulan kenal. Mungkin dia hanya pelayan di acara internal mereka. Namun, benih keraguan sudah tertanam. Kalung itu adalah serpihan pertama dari gunung es identitas Arhan yang mulai mencair. Malam itu, makan malam yang seharusnya menjadi pengukuhan Kirai dan Vino, berubah menjadi kemenangan sunyi bagi Arhan. Setelah makan malam itu, Arhan menelepon Kirai. Kau suka kalungnya? Tanya Arhan. Arhan, itu luar biasa. Bagaimana kau bisa mendapatkan akses ke Pradipta Jewelry? Kau kenal pemiliknya? Kirai bertanya, antusias. Arhan tertawa kecil. Anggap saja, aku kenal dengan chief desainernya. Ia berutang budi padaku. Tapi bukan itu intinya. Sayang, intinya, aku ingin kau tahu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu malu di depan mereka. Aku ingin kau memiliki perisai harga diri yang tak ternilai harganya. Kau memberiku harga diri, Arhan. Kau memberiku keberanian, bisik Kirai, memegang kalung itu erat-erat. Bagus. Sekarang, waktunya kita bersiap-siap. Acara amal Pradipta Group sudah di depan mata. Ingat semua yang kukatakan. Jangan pedulikan Ibu Renata. Berpegang teguhlah pada hatimu, kata Arhan. Suaranya kini dipenuhi ketegasan seorang jenderal yang siap bertempur. Arhan telah mengirimkan peringatan pertamanya. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang tersembunyi, sebuah pedang Damocles yang tergantung di atas kepala Ibu Renata. Kesabaran Arhan sudah mencapai puncaknya. Dan kini, ia hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk melanuarkan serangan terakhirnya yang terencana dengan sempurna. Di babak selanjutnya, penantian akan berakhir. Dan klimaks dari konflik akan segera meledak di panggung kehormatan. Waktu terasa berlari kencang, membawa cerita menuju puncaknya. Kalung dari Pradipta Jewelry yang dikirim Arhan telah menjadi bom waktu yang keheningannya memekakan telinga di rumah Kirai. Ibu Renata tak lagi bisa tidur nyenyak. Pertemuan makan malam yang seharusnya menjadi ajang peresmian Kirai dengan Vino justru berakhir dengan rasa malu. Ibu Renata mulai curiga. Tetapi kesombongan menghalanginya untuk berpikir jernih. Kirai, aku tidak peduli dari mana kalung itu berasal. Itu mungkin hanya hadiah promosi. Jangan biarkan pria miskin itu mengelabuhimu dengan tipuan murahan. Tukas Ibu Renata, saat Kirai sedang bersiap untuk mengajar. Ini bukan tipuan, Bu. Ini bukti bahwa Arhan tidak pernah berbohong soal proyek besarnya. Dia punya cara sendiri, jawab Kirai. Suaranya kini lebih tegas. Kepercayaan pada Arhan telah menjadi benteng terakhirnya. Cara sendiri?
Cara apa? Cara menjadi penipu ulung? Kau harus melihat kenyataan. Kirai, Vino sudah mengirimiku tiket ke Dubai. Kita akan berlibur mewah sambil menunggu acara Pradipta Group. Kau harus bersiap untuk itu. Ibu Renata bersikeras. Tekanan batin Kirai mencapai titik didih. Ia tahu, Ibu Renata tidak akan pernah berhenti selama ia masih melihat Arhan sebagai anak kuli bangunan yang tak punya apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ibu Renata melawan Arhan serangan frontal terakhir. Ia mengundang Vino dan beberapa kolega bisnisnya ke rumah, sekaligus meminta Kirai datang. Ibu Renata sengaja tidak memberitahu Arhan, tetapi Kirai merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berterus terang, mengirim pesan singkat rahasia kepada Arhan. Kirai, Arhan, Ibu mengatur acara dadakan. Vino dan para kolega bisnisnya ada di sini. Ibu akan memaksaku untuk menerima lamaran Vino secara terbuka. Tolong, Arhan. Jika kau benar-benar akan membungkamnya, datanglah sekarang. Arhan, yang saat itu sedang berada di kantor Pradipta Group, memegang ponselnya erat-erat. Ia membaca pesan itu. Matanya menyala. Panggung telah didirikan lebih cepat dari perkiraannya, dan ia harus segera beraksi. Ia menoleh pada Bapak Pradipta. Ayah, Ibu Renata sedang mengatur lamaran palsu. Ini adalah waktunya. Saya tidak bisa membiarkan Kirai dihakimi lebih lama lagi. Bapak Pradipta mengangguk. Baik. Semua tim investigasi sudah standby. Operasi Aurora akan kita jalankan sekarang juga. Tapi ingat, nak, tahan amarahmu. Balaslah dengan ketenangan. Pedang yang paling tajam adalah yang diayunkan dengan perhitungan dingin. Saya mengerti, Ayah. Tapi saya akan datang sebagai Arhan, anak kuli bangunan itu, sampai saat yang sangat tepat. Arhan segera meninggalkan kantor. Ia mengganti pakaiannya dengan kemeja polos yang sudah lusuh dan celana jeans yang biasa ia pakai bekerja. Ia naik taksi sewaan menuju rumah Kirai. Ia harus terlihat persis seperti Arhan yang selama ini dihina. Saat tiba di gerbang, rumah Kirai dipenuhi mobil mewah. Di ruang tamu, Ibu Renata berseri-seri, berbicara dengan Tuan Harsono dan kolega bisnis lainnya, sementara Vino duduk di samping Kirai dengan senyum percaya diri. Kirai terlihat seperti burung cantik yang terperangkap dalam sangkar perhiasan. Ia mengenakan gaun mahal, tetapi matanya meman Arhan kesedihan. Tiba-tiba, Arhan masuk tanpa permisi. Penampilannya yang sederhana di antara kemewahan itu seperti setetes tinta hitam di atas kain sutra putih. Ibu Renata terkejut. Ekspresinya langsung berubah menjadi jijik dan marah. Arhan, beraninya kau datang kemari. Siapa yang mengundangmu? Teriak Ibu Renata, suaranya meninggi. Arhan berjalan tegak, matanya hanya tertuju pada Kirai. Kirai memintaku datang. Saya di sini untuknya. Untuknya? Kau datang ke acara penting seperti ini dengan pakaian seperti itu? Kau bahkan tidak punya sopan santun. Ejek Vino, berdiri di depan Arhan, mencoba menutupi Arhan agar tidak terlihat oleh tamu penting lainnya. Arhan mengabaikan Vino. Ia menghampiri Kirai. Kau baik-baik saja, sayang. Kirai menggenggam tangan Arhan erat-erat, seolah Arhan adalah satu-satunya pelampung di lautan badai. Aku takut, Arhan. Ibu Renata maju, menarik Kirai dengan kasar menjauh dari Arhan. Jauhkan tangan kotormu dari putriku. Anak tidak tahu diri. Kau merusak suasana. Lihat, mereka semua adalah orang penting. Kau hanya seorang pengganggu. Ibu Renata menunjuk Arhan dengan jari bergetar. Saya tidak mengganggu, Bu. Saya hanya menepati janji. Kirai tunangan saya. Saya datang untuk menjemputnya pulang, jawab Arhan, suaranya tenang, tetapi terdengar bergetar karena menahan emosi. Ibu Renata tertawa keras, tawa yang penuh kesombongan dan penghinaan yang tajam. Tunangan? Dengan cincin perak murahan itu? Deng Arhan, aku baik-baik. Arhan, hari ini, aku akan mengakhiri sandiwara ini. Kirai akan bertunangan dengan Vino malam ini. Vino adalah segalanya yang kau tidak akan pernah bisa berikan. Ibu Renata menoleh kepada para tamu, mencari dukungan. Lihatlah dia, Tuan dan Nyonya. Dia hanya anak kuli bangunan, bukan pengemis.
Dia tidak punya apa-apa selain cerita bohong dan bau keringat. Hinaan itu adalah tusukan belati yang menembus martabat Arhan. Air mata menumpuk di mata Arhan, bukan karena ia miskin, tetapi karena kata-kata itu begitu kejam dan tak berperasaan. Ia melihat Kirai menangis, tersiksa oleh kebrutalan ibunya. Tinggalkan Kirai, atau aku akan pastikan kau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan, bahkan sebagai tukang sapu di kota ini. Semua temanku akan memastikan itu. Kau tidak punya masa depan, ancam Ibu Renata, wajahnya memerah karena amarah. Arhan menutup matanya sesaat. Semua kesabaran yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan kini diuji hingga batas maksimalnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Baik, Bu Renata, kata Arhan, suaranya sangat pelan, tetapi semua orang terdiam. Ia menoleh ke arah Kirai, tatapannya lembut, tetapi penuh penyesalan. Kirai, aku minta maaf. Aku harus pergi. Kirai terkejut. Arhan, kau menyerah. Tidak, Kirai, bisik Arhan, matanya meman Arhan janji yang dalam. Aku tidak menyerah. Aku hanya mundur untuk mengambil ancang-ancang. Arhan melepaskan tangan Kirai. Ia berjalan ke tengah ruangan, tepat di depan Ibu Renata. Saya akan pergi, Bu Renata. Saya tidak akan mengganggu Kirai lagi. Tapi dengar ini baik-baik, kata Arhan, suaranya berubah menjadi sangat dingin dan menusuk. Kau telah menghina saya, menghina pekerjaan saya, dan menghina cinta tulus saya di hadapan banyak orang. Kau menyebutku anak kuli bangunan, sampah, dan pengemis. Aku akan pergi, tapi sebagai gantinya. Arhan mengeluarkan ponsel sederhananya dan menekan sebuah tombol. Ia menatap Ibu Renata, wajahnya kini menunjukkan ekspresi yang tak terbaca, campuran kesedihan, kemarahan, dan wibawa yang mengerikan. Sebagai gantinya, Bu Renata, saya akan membuktikan bahwa saya bukan hanya memiliki masa depan, tetapi sayalah yang mengendalikan masa depan Anda. Selamat malam. Arhan berbalik, berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Kirai menjerit, berusaha mengejar, tetapi ditahan oleh Ibu Ren. Bi Arhan, dia pergi. Dia hanya pecundang yang akhirnya menyerah, seru Ibu Renata penuh kemenangan. Kirai menangis histeris. Ia merasa cintanya telah dikorbankan di atas altar kesombongan. Ia tak tahu apa maksud Arhan dengan mengendalikan masa depan Ibu Renata. Ia hanya melihat Arhan meninggalkannya. Begitu Arhan keluar dari gerbang, ia segera menaiki mobil mewah hitam yang sudah menunggunya. Di dalamnya, Bapak Pradipta duduk dengan tenang. Arhan, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu tertekan? Tanya Bapak Pradipta. Arhan menyandarkan kepala di jok mobil, mencoba menenangkan detak jantungnya. Saya tidak tahan, Ayah. Melihat Kirai menangis dan melihat kejahatan hati Ibu Renata. Sudah cukup. Ketulusan sudah dihina sampai ke akar-akarnya. Lalu, bagaimana Kirai sekarang? Dia pasti berpikir saya menyerah, Ayah. Dan itu bagus. Saya ingin pengungkapan nanti malam menjadi kejutan mutlak, tidak hanya bagi Ibu Renata, tetapi juga bagi Kirai, agar ia tahu bahwa saya tidak pernah meninggalkannya. Arhan menegakkan punggungnya. Ekspresi sedihnya lenyap, digantikan oleh aura kekuatan dan perhitungan yang mematikan. Sekarang, Ayah, aktifkan rencana Omega. Hubungi semua media. Saya ingin acara amal itu menjadi panggung pengadilan bagi Ibu Renata. Dia akan melihat bahwa pria yang ia sebut debu adalah pemilik angin yang membawa badai. Bapak Pradipta tersenyum penuh makna. Baik, Nak, semua sudah siap. Laporan investigasi perusahaan Ratu, bukti-bukti penyalahgunaan dana, semuanya ada di tangan. Dan pengumuman di acara amal itu akan mengikat semua bukti secara hukum dan publik. Arhan memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Ibu Renata yang pongah. Malam itu, bukan hanya tentang membuktikan cinta pada Kirai. Malam itu adalah tentang menegakkan keadilan, menghancurkan kesombongan, dan membuktikan bahwa harga diri jauh lebih mahal dari berlian. Keputusan sudah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Klimaks dramatis hanya tinggal menunggu hitungan jam. Mobil mewah yang membawa Arhan melaju kencang, meninggalkan rumah mewah Kirai dan bayangan rasa sakit yang baru saja ia rasakan. Arhan,
yang kini mengenakan jas mahal yang selalu tersembunyi rapi di mobil dinas ayahnya, bukanlah lagi Arhan si barista yang pasrah. Ia adalah komandan yang baru saja menerima laporan kekalahan kecil, tetapi siap memenangkan seluruh pertempuran. Di dalam mobil, Arhan menelepon Kirai, yang ia yakini tengah terpuruk dalam kesedihan. "Halo, Kirai," suara Arhan terdengar hati-hati. Di seberang sana, isak tangis Kirai terdengar pilu. "Arhan, kenapa kau lakukan itu? Kau menyerah? Kau Bei Arhan, ibu menghinamu dan menghina kita. Kau bilang kau akan membungkamnya, tapi kau malah pergi." Suara Kirai yang patah itu menghantam hati Arhan. Ia harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan segalanya saat ini juga. Kejutan harus tetap menjadi senjata pamungkas. "Deng Arhan, aku baik-baik. Kirai, aku tidak pernah menyerah. Aku pergi karena aku harus. Mereka ingin melihatku lemah. Mereka ingin melihatku lari. Dan aku memberikan apa yang mereka inginkan," kata Arhan. Suaranya kini kembali tenang, penuh wibawa. "Tapi kenapa, Arhan? Kenapa kau harus membuatku menderita dengan melihatmu pergi?" "Karena aku ingin kau melihat, sayang, bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita dihina habis-habisan, namun kita mampu bangkit dengan kemuliaan yang tak terduga. Aku sedang menyiapkan panggung terbaik di dunia ini untuk membuktikan siapa diriku. Kau ingat janji kita? Hari Amal Pradipta Group? Itu adalah medan perangnya, dan aku sudah memastikan ibumu akan hadir." Kirai terdiam, isakannya mereda. "Panggung? Apa yang akan kau lakukan di sana? Kau akan menjadi pelayan lagi dan menantangnya?" Arhan tersenyum. "Lebih dari itu, sayang. Malam itu, aku tidak akan datang sebagai pelayan. Aku akan datang sebagai juri dan eksekutor yang akan mengakhiri permainan kotor ibumu. Tugasmu hanya satu, pakai kalung dariku, datang ke acara itu, dan percayalah padaku sepenuhnya. Kau tidak akan pernah sendirian." Keyakinan dalam suara Arhan, yang kini terdengar asing namun menggait Arhan, entah mengapa mampu menenangkan hati Kirai. Ada magnet kekuasaan yang memancar dari setiap kata Arhan, sesuatu yang tidak pernah ia dengar saat Arhan berbicara sebagai barista. "Baik, Arhan. Aku akan datang. Tapi jika kau menyakitiku lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Janji, Kirai." "Aku janji, Kirai. Ini adalah kesakitan terakhir yang harus kau rasakan. Aku akan menebus semuanya," balas Arhan, mengakhiri panggilan. Begitu sampai di kantor pusat Pradipta Group yang megah, Arhan langsung menuju ke main center rahasia yang sudah disiapkan ayahnya. Ruangan itu dipenuhi layar besar yang menampilkan laporan keuangan, arus dana, dan peta koneksi perusahaan Ratu milik Ibu Renata. "Ayah, bagaimana semua persiapan acara amal? Saya ingin memastikan Ibu Renata berada di lokasi paling strategis," tanya Arhan kepada Bapak Pradipta yang sudah menunggunya. Bapak Pradipta mengangguk. "Tentu, Nak. Dia dan Kirai telah mendapat undangan VVIP. Mereka akan duduk di meja utama, di barisan depan, tepat di bawah podium utama. Dia bahkan sudah menyewa desainer terbaik untuk gaunnya, bersiap untuk pamer kekayaan." Arhan tersenyum sinis. "Bagus. Bei Arhan," dia menikmati puncak kesombongannya sebelum ia jatuh. "Sekarang, kita fokus pada operasi Taji Besi. Bagaimana laporan akhirnya?" "Sempurna," jawab Bapak Pradipta, menyerahkan sebuah map tebal. "Tim hukum kita telah menemukan skema terperinci. Ibu Renata, atas nama perusahaan Ratu, terlibat dalam penggelapan pajak dan skandal penyalahgunaan dana besar-besaran, menggunakan dana investasi fiktif yang dilakukan suaminya bertahun-tahun lalu. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk menyeretnya ke pengadilan dan menyita seluruh aset perusahaan Ratu. Untungnya, semua itu terpisah dari harta pribadi Kirai." Arhan menghela napas lega. Syukurlah Kirai aman. Sekarang, kita harus memastikan berita ini meledak pada saat yang tepat. Setelah pengumuman pengungkapan jati diri saya, segera serahkan laporan ini ke otoritas keuangan dan media yang sudah kita hubungi. Saya ingin dunia tahu bahwa Ibu Renata dihukum bukan karena dendam, melainkan karena kejahatan finansialnya. Ini adalah penegakan keadilan, bukan sekadar drama balas dendam pribadi. Sebuah taktik yang brilian, Nak. Dengan begitu,
Kamu memisahkan diri dari Kesan, anak manja, yang menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Kamu membuktikan bahwa penyamaranmu memberimu integritas moral yang sesungguhnya. Puji Bapak Pradipta. Arhan hanya mengangguk. Saya tidak ingin orang berpikir saya membeli cinta Kirai dengan kekayaan. Saya ingin mereka tahu, saya pantas mendapatkan Kirai karena ketulusan dan kemampuan saya. Satu hari menjelang acara amal, Arhan harus melakukan penampilan terakhirnya sebagai Arhan si barista untuk memberikan sentuhan akhir pada rencana besarnya. Ia datang ke kedai kopi Senja untuk mengucapkan salam perpisahan pada Pak Jaya, si pemilik kedai yang sudah ia anggap ayah kedua. Pak Jaya, saya pamit, kata Arhan, menyerahkan kunci lokernya. Mau kemana, nak? Kau terlihat rapi. Mau melamar kerja lagi? Tanya Pak Jaya, matanya meman Arhan rasa sayang. Arhan tersenyum tulus. Saya akan kembali ke tempat yang seharusnya. Pak, saya ingin berterima kasih. Selama di sini, Bapak dan Kirai telah mengajak Arhan saya arti ketulusan dan kerja keras yang sesungguhnya. Nak, apapun pekerjaanmu nanti, jangan pernah lupakan asal-usulmu. Jangan lupakan cara meracik kopi yang enak. Dan jangan pernah lupakan Kirai. Dia adalah gadis yang memandang hati, bukan dompet, pesan Pak Jaya. Arhan memeluk Pak Jaya erat-erat. Tentu, Pak. Saya tidak akan pernah melupakan kedai kopi Senja ini. Dan tenang saja, saya akan membuat Kirai menjadi ratu di kerajaan yang telah saya bangun. Malam puncaknya tiba. Balai Agung tempat acara amal Pradipta Group diselenggarakan berkilauan bagai langit malam yang ditaburi bintang berlian. Para sosialita dan pengusaha berkumpul, menunjukkan kekayaan dan status mereka. Kirai datang bersama Ibu Renata. Ibu Renata mengenakan gaun paling mewah yang ia miliki, perhiasannya berkelip di bawah sorotan lampu, wajahnya menunjukkan kesombongan yang membuncah. Ia merasa berada di singgasana tertinggi sosialita. Lihat, Kirai. Semua mata tertuju padaku. Ini adalah tempat kita. Lupakan si Arhan miskin itu. Kau harus bersinar malam ini, bisik Ibu Renata penuh semangat, sambil melirik Vino dan orang tuanya yang juga hadir. Kirai hanya mengangguk pelan. Ia merasa jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengenakan kalung dari Arhan. Kalung emas putih murni itu terlihat sederhana di antara berlian para tamu, tetapi memanu Arhan aura keanggunan yang unik. Ibu Renata menyadari kalung itu. Kenapa kau pakai kalung murahan itu? Mana berlian Vino? Ini adalah janji Arhan, Bu. Aku harus memakainya, jawab Kirai, suaranya mantap. Ibu Renata mendengus. Terserah. Dasar keras kepala. Tapi lihat, Tuan Pradipta, pemilik Pradipta Group, sebentar lagi akan berpidato. Dia orang paling berkuasa di sini. Aku akan mengenalkanmu padanya. Dia pasti punya anak yang lebih hebat dari Vino. Kirai menatap podium utama. Ia mencoba mencari Arhan, berharap ia muncul dari kerumunan pelayan seperti yang ia lakukan. Namun, Arhan tidak terlihat dimanapun. Rasa takut mulai menjalar di hati Kirai. Apakah Arhan benar-benar menyerah dan meninggalkannya? Di balik panggung, Arhan, mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang dibuat khusus, terlihat gagah dan berwibawa. Ia menatap ke arah meja VIP, fokus pada Kirai yang tampak murung. Ayah, saya siap. Ini adalah waktunya, kata Arhan, mengambil mikrofon nirkabel yang disiapkan. Bapak Pradipta tersenyum. Ingat, nak, bicaralah dari hati. Tunjukkan pada mereka kekuatan di balik senyap. Arhan berjalan ke sisi panggung. Lampu sorot mulai meredup. Tunggu, Arhan, kata Bapak Pradipta, menahan lengan putranya. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Apa, Ayah? Selain skandal keuangan Ibu Renata, kamu harus tahu. Kami juga menemukan bahwa Tuan Haryo, almarhum ayah Kirai, juga memiliki andil dalam skandal ini sebelum ia meninggal. Dan Kirai, sebagai anak, secara hukum ia mungkin harus terlibat sebagai saksi penting. Kamu harus melindunginya dari media, nak. Arhan terdiam, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ayah, ini semakin rumit. Tapi tidak apa-apa. Saya akan pastikan Kirai tidak tersentuh.
Saya akan menjadi perisai bagi seluruh beban masa lalunya. Arhan menarik napas panjang. Ia melangkah ke tengah panggung, ke dalam sorotan lampu. Malam yang penuh kemewahan itu kini siap berubah menjadi malam penghakiman yang akan membungkam 1000 mulut. Arhan, si anak kuli bangunan, siap mengklaim tahtanya. Kirai duduk di meja VVIP, hatinya tertusuk oleh duri keraguan. Arhan telah meninggalkannya dengan janji yang terasa begitu besar. Namun kepergiannya yang mendadak membuat Kirai merasa dikhianati dan dipermalukan. Di sebelahnya, Ibu Renata, bersinar dalam gaun mahalnya, melayang dalam euforia kesombongan. Lihat, Kirai. Ini yang namanya kehidupan. Aroma kekayaan, gaun sutra, dan perhiasan asli. Bukankah kau bersyukur karena aku keras padamu? Jika kau ikut si Arhan miskin itu, kau mungkin hanya akan disuruh mencuci piring di belakang panggung. Bisik Ibu Renata, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, mencari wajah-wajah penting untuk diakui. Kirai mengelus kalung Arhan, satu-satunya jangkar ketenangan di tengah lautan kemewahan yang membuatnya sesak. Aku tidak merasa bahagia, Bu. Aku hanya merasa kosong, jawab Kirai lirih. Kosong? Itu namanya kelas. Nak, kita tidak boleh terlihat emosional di tempat seperti ini. Sekarang, tersenyumlah. Tuan Pradipta akan segera naik ke panggung, seru Ibu Renata, memperbaiki letak syalnya. Semua lampu di aula mendadak meredup, menyisakan satu sorot lampu terang yang menyorot podium utama. Kirai menahan napas. Ia berharap Arhan muncul sebagai pelayan, setidaknya ia bisa melihat wajah pria yang telah merebut hatinya itu. Namun, yang muncul di atas panggung bukanlah seorang pelayan, dan bukan pula Bapak Pradipta, sang miliarder senior. Yang melangkah ke tengah panggung adalah Arhan. Kirai terkesiap. Seluruh udara di paru-parunya seolah dicuri. Ia melihat Arhan berdiri tegak, memanarkan aura kekuatan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Pria yang ia kenal dengan kemeja lusuh dan tangan berminyak itu kini berdiri anggun dalam balutan tuxedo hitam, rambutnya tertata rapi, dan sorot matanya yang tajam menembus kerumunan. Ibu Renata juga membeku. Matanya memicing, berusaha mengenali. Siapa itu? Wajahnya familiar. Ya ampun, itu si Arhan. Apa yang dia lakukan di sana? Dia pasti nekat menyusup untuk mempermalukan kita. Arhan berdiri di tengah sorotan lampu. Ia menghela napas, menatap ratusan pasang mata yang menunggunya. Ia mencondongkan tubuh ke mikrofon. Suaranya, ketika keluar, adalah resonansi kekuatan yang mengisi setiap sudut ruangan. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda di acara Amal Pradipta Group malam ini. Saya, Arhan Pradipta, mewakili keluarga saya, Bapak Pradipta, yang merupakan pemilik tunggal Pradipta Group. Seketika, aula yang tadinya dipenuhi bisikan dan tawa riang mendadak hening. Keheningan itu lebih memekakan daripada ledakan bom. Kirai, yang selama ini menahan napas, merasa kakinya lemas. Ia tidak salah dengar. Arhan Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Group, pria yang menciumnya di bawah pohon mangga dan membawakannya nasi bungkus. Di sebelahnya, Ibu Renata tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia menyentuh lengan Kirai. Ki Kirai, ini tidak mungkin. Ini pasti nama yang sama. Pradipta Group? Itu adalah perusahaan legend di negeri ini. Arhan di atas panggung melanjutkan. Ia berbicara tentang visi kemanusiaan, amal, dan tanggung jawab sosial. Setiap katanya berbobot, menunjukkan kecerdasan dan wibawa seorang pemimpin sejati. Setelah pidatonya, ia tersenyum, senyum yang hanya ia tunjukkan pada Kirai. Sebelum saya turun dari panggung, kata Arhan, jeda dramatisnya membuat suasana semakin mencekam. Saya ingin mengumumkan satu hal penting, yang berkaitan dengan integritas dan kejujuran dalam berbisnis, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh keluarga Pradipta. Wajah Ibu Renata yang tadinya syok, kini berubah menjadi tegang. Firasat buruk mulai merayapi tulang sumsumnya. Arhan melihat ke arah meja VVIP, tatapannya bertemu dengan Ibu Renata. Tatapan itu adalah pisau cukur yang memotong setiap urat kesombongan Ibu Renata. Malam ini, kami dari Pradipta Group telah menyelesaikan audit independen dan mendalam terhadap salah satu entitas bisnis yang selama ini bergerak di lingkungan sosialita kita.
entitas ini, yang dikenal dengan nama perusahaan, Ratu. Mendengar nama perusahaannya disebut, Ibu Renata tersentak hebat. Ia berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Arhan melanjutkan, suaranya kini dingin dan penuh otoritas. Perusahaan, Ratu, ini, yang dikelola oleh Ibu Renata, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan pajak dan penyalahgunaan dana investasi fiktif yang jumlahnya sangat fantastis, merugikan banyak klien dan negara. Boom! Kata-kata itu meledak di tengah aula, seolah petir menyambar di malam yang cerah. Para tamu langsung riuh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget dan tuduhan. Semua kamera dan sorot lampu kini beralih ke meja VVIP, langsung menyorot Ibu Renata. Wajah Ibu Renata kini bukan lagi pucat, tetapi putih kelabu seperti mayat. Gaun mahalnya, perhiasan berkilaunya, mendadak terasa seperti pakaian badut yang memalukan. Tidak, ini fitnah. Kau bohong. Arhan, kau hanya anak kuli bangunan. Kau tidak punya hak bicara seperti ini, teriak Ibu Renata, suaranya serak dan putus asa. Arhan mengabaikan teriakan itu. Ia memberikan kode kepada tim keamanannya. Bapak Pradipta, yang tadinya berada di balik panggung, kini muncul dan berdiri di samping Arhan. Sebagai bukti kejujuran kami, kata Bapak Pradipta dengan wibawa, kami telah menyerahkan seluruh bukti otentik kepada otoritas hukum malam ini. Dan dalam waktu bersamaan, seluruh aset perusahaan Ratu secara sah berada di bawah pengawasan hukum untuk penyitaan dan audit total. Ibu Renata ambruk di kursinya. Dunia yang ia bangun di atas debu emas mendadak runtuh dalam hitungan menit. Arhan turun dari panggung, langkahnya tenang dan terukur. Ia berjalan lurus, melewati kerumunan yang kini memandangnya dengan rasa kagum, takut, dan hormat. Ia berjalan menuju meja VVIP. Kirai masih duduk terpaku. Ia tidak tahu harus merasa apa. Kaget, bangga, marah, lega. Semua bercampur menjadi satu. Arhan berhenti tepat di depan Kirai dan Ibu Renata. Ia menatap Ibu Renata, yang kini terlihat menyedihkan dan gemetar. Dulu, Anda bilang cinta tidak bisa membayar tagihan listrik, Bu Renata, kata Arhan, suaranya kini kembali lembut, tetapi terdengar mematikan di telinga Ibu Renata. Dan Anda bilang, saya hanyalah debu di bawah sepatu Anda. Arhan, nak, kumohon. Ibu Renata merangkak sedikit, mencoba meraih tangan Arhan. Arhan tidak membiarkan tangannya disentuh. Saya Arhan Pradipta, Bu. Pewaris tunggal Pradipta Group. Saya memiliki aset yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Saya mampu membeli seluruh kekayaan Anda dalam satu kali transaksi. Kirai menutupi mulutnya, tak percaya. Ini adalah pengungkapan jati diri paling dramatis yang pernah ia lihat. Arhan melanjutkan, matanya kini menatap Kirai. Saya menyembunyikan ini, Kirai, karena saya ingin tahu. Jika aku tidak punya apa-apa, apakah kau tetap mencintaiku? Dan kau telah membuktikannya. Sementara ibumu, ia telah membuktikan bahwa baginya, kekayaan lebih berharga daripada integritas. Ia menoleh kembali ke Ibu Renata. Saya tidak menggunakan kekuasaan saya untuk membalas dendam pribadi, Bu. Saya menggunakan wewenang saya untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan finansial Anda. Dan ini adalah harga dari setiap kata hinaan yang pernah Anda lontarkan kepada saya. Anda terdiam, bukan karena saya kaya, tapi karena Anda tahu, kebenaran sedang menghantam Anda. Tiba-tiba, Vino, yang selama ini diam, mendekat. Arhan, tunggu. Ini pasti salah paham. Tante Renata pasti hanya salah hitung. Aku bisa membantunya. Ayahku kenal banyak pengacara. Arhan menoleh ke arah Vino. Vino, kau terlalu fokus pada mobil dan berlianmu. Pergilah. Aku tidak mau berurusan dengan penggali harta. Arhan kemudian berlutut di depan Kirai, di tengah sorotan kamera dan tatapan ratusan sosialita. Sebuah gestur yang membuat seluruh ruangan kembali hening. Kirai. Arhan memegang tangan Kirai. Cincin perak mereka bersinar di bawah lampu. Aku memang menyakitimu dengan pergi, tapi itu adalah ujian terakhir. Aku melakukan semua ini karena aku ingin kau yakin bahwa pria yang kau cintai adalah pria yang sama,
yang akan selalu berdiri tegak untukmu. Aku tidak butuh restu Ibu Renata, tapi aku butuh hatimu. Maukah kau menikah denganku, dan menjadi ratu sesungguhnya di sisi seorang pria yang tulus mencintaimu apa adanya?" Kirai menangis, air mata kelegaan dan kebahagiaan membanjiri wajahnya. "Ya, Arhan, aku mau. Aku selalu mencintaimu." Saat Kirai memeluk Arhan, Ibu Renata didatangi oleh petugas keamanan dan tim pengacara yang membawa surat perintah resmi. "Ibu Renata, kami harus membawa Anda untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait skandal perusahaan Ratu," kata salah satu petugas. Ibu Renata, yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa menatap Arhan dan Kirai. Matanya dipenuhi penyesalan. Ia melihat putrinya bahagia di pelukan pria yang ia hina sebagai pengemis, pria yang kini menjadi malaikat pencabut kekuasaannya. Ia tidak bisa berkata-kata, mulutnya terkunci oleh kenyataan yang menghancurkan dan memalukan. Arhan dan Kirai berdiri. Kirai memeluk Arhan erat-erat, menjadikan pria itu sebagai pusat dunianya yang baru. Mereka adalah manifestasi dari cinta yang menang atas keserakahan, disaksikan oleh seluruh mata masyarakat kelas atas. Aula megah itu berubah menjadi panggung tragedi sosialita. Para tamu yang tadinya menikmati gala dinner mewah, kini sibuk berbisik dan mengeluarkan ponsel, merekam momen kejatuhan Ibu Renata. Suara Arhan yang baru saja melamar Kirai di tengah sorotan spotlight, masih bergaung di udara, bercampur dengan isak tangis Kirai. Kirai memeluk Arhan erat-erat, seolah tidak ingin pria itu menghilang lagi. Arhan Pradipta. Aku tidak menyangka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku mencintaimu, bisik Kirai, air matanya membasahi tuxedo mahal Arhan. Aku tahu kau bingung, sayang, balas Arhan, mencium kening Kirai dengan lembut. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi Arhan, aku menyelesaikan urusan ini dulu. Aku janji, kau akan mengerti mengapa aku harus melalui jalan berliku ini. Kirai mendongak, melihat sepasang mata Arhan yang kini penuh ketenangan dan cinta. Jauh berbeda dari tatapan dingin yang ia tunjukkan pada Ibu Renata. Kini ia mengerti, ketegasan Arhan adalah perisai, dan kelembutannya adalah inti sejati pria itu. Sementara itu, Ibu Renata dikelilingi oleh petugas keamanan dan 2 orang pengacara yang tampak berwibawa. Wajahnya adalah cerminan dari kehancuran total, sebuah puing-puing kesombongan yang terbakar. "Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah anggota kehormatan di dewan ini. Ini pasti jebakan dari Arhan. Dia dendam padaku," teriak Ibu Renata, suaranya parau dan histeris. Ia berusaha melepaskan diri. Seorang pengacara berkemeja rapi, yang ternyata adalah kepala tim hukum Pradipta Group, berbicara dengan tenang. "Kami telah menyerahkan surat perintah resmi, Bu Renata. Tuan Arhan Pradipta tidak ada hubungannya dengan penangkapan ini. Beliau hanya menyajikan fakta yang kami temukan melalui audit independen selama berbulan-bulan. Perusahaan Anda diduga kuat melakukan penggelapan pajak sejak 5 tahun lalu." 5 tahun lalu. Ibu Renata tersentak. Itu adalah masa-masa suaminya, Tuan Haryo, masih hidup dan mengendalikan perusahaan, sebelum ia mengambil alih. Rasa takut dan kepanikan semakin mencekiknya. Kirai, mendengar percakapan itu, melepaskan pelukan Arhan. Ia berjalan mendekat ke arah ibunya. "Ibu." Kirai mencoba meraih tangan ibunya. Ibu Renata menoleh ke arah Kirai, tatapannya kosong, tak lagi meman Arhan keangkuhan. "Kirai, nak, ibu minta maaf. Ibu malu. Ibu sudah menghancurkan hidupmu, dan ibu juga menghancurkan hidup ibu sendiri. Semua ini karena uang." Kirai terisak. Meskipun ibunya telah melukainya berkali-kali, ia tetaplah darah dagingnya. Cinta seorang anak pada ibunya adalah sungai yang tak pernah kering. "Ibu, aku akan membantumu. Aku akan bicara dengan Arhan." Saat Kirai mencoba membantu, Ibu Renata menepis tangannya dengan putus asa. "Tidak, Kirai. Jangan. Jangan kau minta bantuan dari pria itu. Kau sudah mendapatkan kebahagiaanmu. Jangan kotori dia dengan masalahku. Arhan, ibu menanggung ini sendiri." Arhan maju, berdiri di samping Kirai. Ia menatap Ibu Renata,
tidak ada lagi kemarahan, hanya ada belas kasihan yang dingin. Anda tidak perlu khawatir, Kirai akan aman, kata Arhan, suaranya kembali terdengar berwibawa. Saya sudah memastikan Kirai tidak terlibat dalam transaksi ilegal perusahaan Ratu. Semua aset pribadi Kirai yang sah telah saya amankan, terpisah dari urusan hukum Anda. Ibu Renata menatap Arhan dengan mata berkaca-kaca. Ia baru sadar, pria yang ia hina sebagai pengemis itu justru melindungi putrinya dari badai yang ia ciptakan sendiri. Kau benar-benar anak yang mulia, Arhan. Kau jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaanku. Maafkan aku, Arhan. Maafkan aku karena buta. Aku telah menyebutmu debu, padahal kaulah permata terlangka. Ibu Renata akhirnya mengucapkan permintaan maaf yang tulus, nadanya penuh penyesalan. Saat Ibu Renata dibawa oleh petugas, seluruh perhatian beralih ke Kirai dan Arhan. Vino, yang tadi menyeringai, kini terlihat sangat kecil dan malu. Tuan dan Nyonya Harsono, yang tadi merendahkan Arhan, cepat-cepat mundur, mencoba melarikan diri dari sorotan memalukan. Bapak Pradipta, sang ayah, menghampiri Arhan dan Kirai. Ia memeluk putranya dengan bangga. Kau melakukannya dengan sempurna, Nak. Kau membungkam mereka tanpa harus menjatuhkan Kirai. Kau membuktikan bahwa kekuasaan sejati ada di tangan orang yang berintegritas, bisik Bapak Pradipta. Bapak Pradipta kemudian menoleh ke Kirai. Kirai, Nak, ayah sudah tahu kau adalah calon menantu kami sejak lama. Terima kasih sudah mencintai putraku apa adanya. Terima kasih, Pak. Tapi, aku benar-benar terkejut, kata Kirai, masih memeluk Arhan. Aku akan menjelaskannya padamu, sayang. Ayo kita pergi dari sini, ajak Arhan. Arhan dan Kirai meninggalkan Balai Agung yang kini penuh dengan gumaman dan keramaian media. Di dalam mobil mewah, barulah Arhan membuka hatinya sepenuhnya. Aku minta maaf, sayang. Aku harus merahasiakannya. Ayahku mengizinkanku pergi merantau untuk mencari cinta yang tulus. Aku lelah dengan wanita yang hanya melihat saldo rekening. Aku ingin dihormati karena diriku, bukan karena Pradipta Group. Jadi, semua tentang anak kuli bangunan itu sandiwara, tanya Kirai, mencoba mencerna. Bukan sandiwara, sayang. Itu adalah identitas yang kupinjam. Bapak Surya memang kuli bangunan yang baik hati dan bekerja untuk ayahku. Beliau meninggal, dan aku mengadopsi kisahnya untuk mengingatkanku agar selalu membumi. Aku ingin tahu, apakah kau akan tetap mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa? Kirai menatap cincin perak di jarinya, lalu menatap Arhan yang kini memegang tangannya. Aku tidak pernah peduli seberapa kaya kau, Arhan. Aku mencintai cara kau memperbaiki lampu, caramu meracik kopi, dan caramu memperlakukanku. Aku mencintai Arhan yang pekerja keras, bukan Arhan Pradipta yang kaya raya. Aku tahu, sayang. Dan itulah alasan mengapa aku harus melakukan semua ini. Aku harus membungkam ibumu, bukan dengan uang, tapi dengan kebenutan yang tak terduga. Aku ingin dia sadar bahwa cinta tulus yang ia hina ternyata diselamatkan oleh kekayaan yang ia puja. Kirai menyandar Arhan kepalanya di bahu Arhan, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Aku merasa lega, Arhan. Tapi bagaimana dengan ibu? Apa dia akan baik-baik saja? Aku sudah meminta tim hukum kami untuk memberikan pendampingan yang layak. Kasusnya serius, Kirai. Tapi aku berjanji, aku akan memastikan ibumu mendapatkan keadilan, bukan kehancuran. Aku tidak ingin dia menderita, aku hanya ingin dia berubah. Aku melakukannya demi kita, demi masa depan kita tanpa bayangan keserakahan, janji Arhan, memeluk Kirai erat-erat. Mereka tiba di sebuah tempat. Itu adalah sebuah rumah kaca kecil, indah, dengan taman bunga mawar putih yang harum. Di mana kita? Tanya Kirai, matanya berbinar. Ini adalah hadiah pertunangan kita, Kirai, kata Arhan, tersenyum. Ini adalah rumah yang akan kita bangun bersama. Bukan istana megah seperti rumah ibumu, tetapi rumah yang dibangun di atas fondasi ketulusan dan cinta. Kirai berjalan masuk ke dalam rumah kaca yang hangat itu. Di dalamnya, sebuah rumah sederhana namun elegan sudah tertata rapi. Kirai tahu, ini adalah awal yang baru.
Awal yang indah dan menjanjikan, terlepas dari badai yang baru saja mereka lewati. Malam itu, Kirai menyadari bahwa Arhan telah memberinya dua hal yang paling berharga. Cinta sejati dan kebebasan dari cengkeraman kesombongan ibunya. Pahlawannya bukan hanya kaya raya, tetapi juga bijaksana, berhati mulia, dan berani mengambil risiko demi cinta. Di dalam rumah kaca kecil yang hangat, Arhan dan Kirai duduk berdampingan di sofa minimalis. Cahaya rembulan menembus atap kaca, menyinari wajah Kirai yang kini memanu Arhan campuran kelegaan dan kebingungan. Kirai telah melalui roller coaster emosi yang mengguncang jiwanya. Dari kesedihan karena ditinggalkan, kejutan pengungkapan jati diri, hingga kebahagiaan lamaran di tengah kekacauan. Aku masih merasa ini semua mimpi, Arhan, bisik Kirai, menyentuh pipi Arhan. Kau, pewaris Pradipta Group. Dan kau memilih hidup sederhana, bekerja di kedai kopi, hanya untuk mengujiku. Arhan menggenggam tangan Kirai. Bukan menguji, sayang. Tapi mencari. Aku mencari cinta yang tidak bisa dibeli. Kau tahu, ketika aku masih menjadi Arhan Pradipta yang kaya, semua wanita yang mendekat hanya melihat namaku dan saldo rekening ayahku. Aku merasa seperti sepotong kue yang menggiurkan, bukan manusia yang utuh. Lalu, bagaimana kau memilih menjadi anak kuli bangunan? Tanya Kirai, matanya penuh keingintahuan. Aku memilih kisah Bapak Surya karena ia adalah simbol martabat dalam kesederhanaan. Ia bekerja keras, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Aku ingin melihat apakah aku bisa dihargai seperti itu. Dan kau, Kirai, kau mencintaiku saat aku hanya bisa memberimu secangkir kopi hangat dan janji sederhana. Itu lebih berharga daripada semua aset Pradipta Group. Kirai bersandar di dada Arhan. Aku memang tulus, Arhan. Tapi kau tahu, selama ini aku selalu bertanya-tanya. Kenapa kau begitu cerdas, wawasanmu begitu luas, tapi kau hanya menjadi barista? Sekarang aku tahu jawabannya. Kau adalah samudra yang bersembunyi di dalam cangkir. Arhan tertawa kecil. Suara tawa yang akhirnya benar-benar bebas tanpa beban penyamaran. Aku senang akhirnya kau tahu. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku akan selalu menjadi Arhan MU, Kirai. Hanya saja, kini aku punya lebih banyak kekuatan untuk melindungimu. Keesokan harinya, berita tentang skandal perusahaan Ratu dan pengungkapan Arhan Pradipta menjadi tajuk utama di seluruh media nasional. Foto Arhan dalam tuxedo diapit headline besar. Pewaris Pradipta Group ungkap skandal calon mertua di tengah acara amal. Masyarakat terbelah. Ada yang memuji integritas Arhan karena berani menindak korupsi, bahkan dari calon mertuanya. Ada pula yang mencibir Arhan sebagai anak nakal yang menggunakan kekuasaan untuk balas dendam pribadi. Arhan dan Kirai memilih untuk mengabaikan hiruk-pikuk media. Mereka fokus pada satu hal, penyembuhan, terutama Kirai, yang kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang ibunya. Arhan membawa Kirai ke kantor hukum Pradipta Group. Mereka bertemu dengan tim hukum yang menangani kasus Ibu Renata. Kirai, seperti yang Arhan janjikan, kami akan memberikan pendampingan hukum terbaik untuk ibumu. Kami tidak akan membiarkan beliau terombang-ambing, kata kepala tim hukum Arhan, Bapak Wira. Kirai menatap Bapak Wira dengan mata berkaca-kaca. Apakah ibu akan dipenjara lama? Pak, saya tahu dia bersalah, tapi... Bapak Wira menghela napas. Kasusnya serius. Kirai, suami Anda, Arhan, telah menunjukkan belas kasihan luar biasa. Arhan memastikan kami menemukan bukti bahwa Ibu Renata tidak sepenuhnya tahu tentang skema penggelapan yang dimulai oleh almarhum ayah Anda, Tuan Haryo. Ibu Renata hanya meneruskan kebiasaan buruk itu untuk menutupi hutang dan gaya hidup mewah. Tunggu, potong Kirai, terkejut. Ayahku? Ayah juga terlibat. Arhan meremas tangan Kirai dengan lembut. Ya, sayang. Ayahmu yang memulai skema ini. Itu adalah beban masa lalu yang ayahku temukan selama penyelidikan. Inilah mengapa kasus ini harus diangkat ke permukaan. Aku harus membersihkan namamu dan memastikan kau tidak pernah terlibat dalam kejahatan mereka. Aku tidak hanya membersihkan nama baikmu di masa depan, tapi juga melindungimu dari bayangan masa lalu. Kirai terdiam. Kenyataan itu terasa seperti hantaman palu. Ibunya bersalah,
dan ayahnya juga terlibat. Selama ini, Kirai berpikir ayahnya adalah pengusaha yang jujur. Aku sangat mencintaimu, Arhan. Kau tidak hanya membungkam ibu, kau juga menyelamatkan seluruh hidupku, kata Kirai, suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Arhan mengatur pertemuan antara Kirai dan Ibu Renata di sebuah ruang konseling privat yang tenang. Ibu Renata terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak ada riasan, dan wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh kerendahan hati yang pahit. Saat Kirai melihat ibunya, ia berlari dan memeluknya. Keduanya menangis. Kirai, maafkan ibu. Maafkan ibu, nak. Ibu sudah merusak segalanya. Ibu buta. Ibu lupa bagaimana rasanya hidup tanpa uang. Ibu memandang rendah Arhan, padahal dia adalah malaikat yang dikirim untuk menyadarkan ibu. Ibu Renata terisak di bahu Kirai. Kirai memeluk ibunya erat-erat. Aku memaafkan ibu. Aku tahu ibu melakukannya karena ibu mencintaiku. Hanya saja caranya salah. Setelah tangisan mereka mereda, Ibu Renata menoleh ke Arhan. Ia berlutut di depan Arhan, sebuah gestur yang membuat Arhan terkejut dan segera membantunya berdiri. Arhan, jangan lakukan ini. Anda tidak perlu berlutut. Ibu Renata menatap Arhan dengan mata sembab. Saya harus, Arhan. Saya harus menundukkan kepala di hadapanmu. Kau tidak hanya kaya, kau juga memiliki hati emas. Kau punya kesempatan untuk menghancurkan saya, tapi kau malah memilih untuk melindungi Kirai. Kau bahkan memastikan kasus ini adil, tidak menggunakan wewenangmu untuk membalas dendam. Saya hanya ingin Anda sadar, Bu. Kirai adalah wanita yang tulus. Dia pantas mendapatkan ibu yang tulus juga, jawab Arhan lembut. Saya tahu. Sekarang, saya benar-benar tahu. Saya tidak akan pernah lagi memandang orang dari status sosialnya. Kau telah mengajarkan saya bahwa martabat sejati tidak dijual di toko perhiasan manapun. Ibu Renata memegang tangan Arhan dan Kirai, menyatukannya. Kirai, Arhan, ibu merestui kalian. Ibu merestui kalian dengan segenap hati ibu. Pergi dan berbahagialah. Jalani hidup sederhana yang Arhan inginkan. Itu lebih baik daripada kehidupan penuh kepalsuan yang ibu jalani. Pertemuan itu adalah pembersihan jiwa bagi Ibu Renata dan penyembuhan bagi Kirai. Meskipun Ibu Renata harus menjalani proses hukum yang panjang dan harus kehilangan hampir seluruh hartanya, ia melakukannya dengan hati yang lebih tenang. Ia akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Arhan dan Kirai kembali ke rumah kaca kecil mereka. Rumah itu kini dipenuhi aroma harapan dan masa depan. Arhan kembali bekerja di Pradipta Group, tetapi ia menolak jabatan CEO dan memilih posisi Chief Innovation Officer yang memberinya kebebasan untuk tetap membumi dan menjalankan proyek-proyek amal. Kirai kembali mengajar di PAUD. Ia tetap menjadi guru, karena ia mencintai tawa anak-anak, bukan karena ia membutuhkan uang. Suatu malam, Arhan membawa pulang sekantong bubuk kopi dari kedai kopi senja. Kenapa kau bawa ini, Arhan? Kau ingin membuatkanku kopi? Tanya Kirai, tersenyum. Tentu saja, jawab Arhan. Aku tidak akan melupakan caraku menjadi barista. Kirai, itu adalah bagian dari diriku yang kau cintai. Setiap akhir pekan, aku akan meracik kopi, dan kau akan mengoreksi pekerjaan muridmu di sini. Kita akan mempertahankan kesederhanaan yang melahirkan cinta kita. Kirai memeluk Arhan erat-erat. Terima kasih, Arhan. Kau adalah pahlawan sejatiku. Kau membungkam mulut ibuku, tetapi kau juga menyelamatkan jiwanya. Kau adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Arhan mencium cincin perak di jari Kirai. Cincin yang dulu dianggap murahan oleh Ibu Renata, kini menjadi simbol kekayaan hati yang tak ternilai. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati, yang berawal dari keterbatasan, mampu menundukkan segala bentuk kesombongan. Kisah mereka adalah buku yang dibuka lebar untuk menunjukkan bahwa di balik kekayaan, ada ketulusan yang murni. Setelah pengakuan dan air mata yang menyucikan, Kirai dan Arhan memasuki fase pembangunan kembali. Mereka kini berfokus pada persiapan pernikahan dan, yang lebih penting, pada pembentukan fondasi emosional yang kokoh untuk masa depan mereka.
Ibu Renata sedang menjalani proses hukumnya, dan meskipun Kirai dilanda kesedihan melihat ibunya terpuruk, ia merasa damai karena Arhan telah memastikan keadilan akan ditegakkan, bukan hanya pembalasan dendam. Arhan tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Ia dan Kirai masih menghabiskan waktu di kedai kopi senja, tempat cinta mereka bersemi. Arhan akan sesekali meracik kopi untuk Kirai dan Pak Jaya, sebuah ritual yang mengingatkannya pada masa-masa penyamarannya yang berharga. Suatu sore, saat Arhan baru saja selesai menghadiri rapat dewan direksi yang sangat serius di Pradipta Group, ia langsung bergegas menemui Kirai di PAUD tempat Kirai mengajar. Arhan, yang kini mengenakan kaos dan celana bahan, terlihat kembali menjadi Arhan yang dikenal Kirai. "Hai, Guru Kirai. Bolehkah aku menjemputmu?" sapa Arhan, bersandar di pintu kelas, tersenyum hangat. Kirai tertawa, wajahnya berseri-seri. "Tentu saja, Arhan. Kenapa kau tidak membawa mobil mewahmu? Mobil sport yang kau tinggalkan di kantor Pradipta kemarin." "Aku tidak suka mengemudi, Kirai. Terlalu banyak perhatian. Aku lebih suka naik transportasi umum atau berjalan kaki bersamamu. Lagi pula, mobil mewah itu hanyalah penjara bergerak jika kau tidak menikmatinya," jawab Arhan, menarik tangan Kirai. Mereka berjalan santai di trotoar. Kirai memperhatikan bagaimana Arhan menyapa ramah pedagang asongan dan orang-orang yang mengenalnya sebagai Arhan si tukang reparasi. Ia melihat integritas sejati Arhan. Ia tidak pernah membiarkan kekayaan mengubah hatinya. "Arhan, aku memikirkan ibu," kata Kirai, nadanya berubah serius. "Aku tahu dia harus menerima konsekuensinya, tapi aku merindukannya. Aku merindukan ibu yang dulu cerewet tapi menyayangiku." "Aku mengerti, sayang. Aku juga sudah bicara dengan ayahku. Kami sedang merencanakan sesuatu," kata Arhan, menghentikan langkahnya. "Aku ingin pernikahan kita menjadi hari di mana semua dendam dan kesalahpahaman berakhir. Aku ingin ibumu hadir dan memberikan restu dari hati yang bersih." Kirai menatap Arhan tak percaya. "Kau ingin ibu hadir di pernikahan kita? Setelah semua yang dia katakan dan lakukan?" "Tentu saja. Pernikahan kita adalah kemenangan cinta, bukan kemenangan kekuasaan. Aku ingin ibumu melihat bahwa Kirai pantas bahagia. Dan aku adalah pria yang tepat untuk membuatnya bahagia. Dia butuh melihat itu dengan matanya sendiri, Kirai. Bukan hanya mendengar dari pengacara," jelas Arhan. Arhan, dengan bantuan tim hukumnya, mengatur pertemuan khusus di kantor kejaksaan, tempat Ibu Renata ditahan sementara untuk proses penyelidikan. Pertemuan ini diatur dengan tujuan konseling dan rekonsiliasi, bukan interogasi. Ketika Ibu Renata dibawa masuk ke ruangan, ia kembali terkejut melihat Arhan dan Kirai yang duduk berdampingan. Wajah mereka meman Arhan ketenangan. "Kirai, Arhan, kalian datang," bisik Ibu Renata, matanya dipenuhi keraguan. "Ya, Bu, kami datang," kata Kirai, suaranya lembut. Arhan menggeser sebuah kursi kosong ke dekat Ibu Renata. "Bu Renata, saya datang bukan sebagai pewaris Pradipta Group, tapi sebagai calon menantu Anda. Saya tahu proses hukum Anda akan panjang, tapi saya telah memastikan semuanya akan berjalan adil. Kami bahkan telah membantu mencari kerabat-kerabat jauh Anda yang bisa mengurus aset-aset yang tidak terkait dengan skandal, agar Anda tidak sepenuhnya kehilangan segalanya." Ibu Renata menundukkan kepala, air matanya menetes di lantai. "Arhan, kenapa kau begitu baik padaku? Setelah semua hinaan yang kulontarkan, aku menyebutmu pengemis. Aku menghina ayahmu. Anda menghina saya karena Anda mencintai putri Anda, Bu. Hanya saja Anda salah memilih kacamata untuk melihat dunia. Anda hanya melihat uang, padahal yang penting adalah hati," kata Arhan. "Saya datang hari ini, Bu, untuk meminta restu Anda yang sesungguhnya. Restu dari hati yang sudah dibersihkan dari debu emas." Ibu Renata mendongak, menatap Kirai. Ia melihat mata putrinya yang memohon. Ia melihat kebahagiaan sejati terpancar di mata Kirai, sesuatu yang tidak pernah ia lihat saat Kirai didekati Vino. "Nak Kirai," Ibu Renata memegang tangan Kirai, lalu menoleh pada Arhan. "Arhan, saya sudah merestui kalian, Nak. Jauh di dalam penjara ini, saya sadar bahwa kau adalah jawaban dari setiap doa ibuku.
Kau melindungi Kirai dari kejahatanku sendiri.